Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beri salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kawan-kawan semuanya, selamat datang di acara diskusi yang digagas oleh teman-teman di Salwa Kreasi kerjasama dengan Pustaka Stepa pada malam hari ini. Dan untuk mengawali kegiatan kita mulai dengan membaca doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa liyaddadina wa lijaddatina wa limu'allimina wa limuta'allimina wa liman haqqa alaina. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah datang pada malam hari ini. Ini adalah kegiatan yang digagas oleh teman-teman Salwa Kreasi. Kata teman-teman di Salwa Kreasi, ini adalah bentuk dari rasa syukur mereka sudah 1 tahun berlayar berselancar di YouTube, di media sosial. Konon katanya teman-teman Salwa Kreasi ini ingin menghidupkan kembali jenazah-jenazah kebudayaan di Minangkabau. Jadi kalau kita bicara Minangkabau ini agak rumit juga karena sering diplesetkan oleh banyak orang. Kemarin ada pula yang kurang ajar bikin tulisan Minangkabau. Itu kurang ajar betul menurut saya, itu masa Minangkabau diplesetkan menjadi Minangkabau. Tapi ya sudahlah, itu sebagai diskursus saja. Lalu juga kalau ada orang yang pemimpin-pemimpin Minangkabau yang lagi menceracau tentang Minangkabau, nah Minangkabau diplesetkan menjadi Minanggurau. Nah, atau kalau melihat fenomena Minangkabau sekarang, masyarakat kebudayaan Minangkabau yang banyak sekali problem sosial yang ada di sini, angka HIV yang tinggi, LGBT dan lain-lain sebagainya. Lalu orang memplesetkan, oh ini Minangkacau. Jadi terlalu banyak plesetan-plesetan terhadap Minangkabau, padahal kita tahu kebudayaan itu pasti ada perubahan-perubahan di dalam kebudayaan. Nah, untuk itu teman-teman Salwa Kreasi mengangkat tema yang bagi saya cukup menarik ya. Mengangkat tema Minangkabau dalam pusaran perubahan. Pada awalnya saya baca hilang N-nya itu, Minangkabau dalam pusara perubahan. Wah, ini maksudnya apa nih teman-teman Salwa Kreasi ini? Oh, ternyata ada N-nya, Minangkabau dalam pusaran perubahan. Saya pikir menarik apa yang digagas oleh teman-teman Salwa, dan untuk membahas perubahan-perubahan dan bagaimana konteks adat Minangkabau, malam hari ini kita sudah mengundang beberapa narasumber yang sudah hadir. Tentu ada 2 orang yang sudah hadir dan nanti 1 lagi menyusul. Yang pertama kita undang dengan hormat beliau yang kita kenal sebagai budayawan Minangkabau. Gara-gara beliau inilah Hayati nggak jadi nikah sama Zainuddin, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman menyalahkan alur cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk, kenapa nggak jadi nikah Zainuddin sama Hayati, itu gara-gara Makati. Kenapa Makati berang-berang ke Hayati? Dianggap cinta itu hanya hayal. Nah, itu kecek Makati di dialog film itu. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti film Tenggelamnya kapal Van der Wijk, peran antagonisnya diambil oleh beliau. Untuk itu kita undang Makati. Pada Makati, disilakan. Tepuk tangan buat Makati.
Selanjutnya kita undang, saya sulit mendefinisikan beliau ini. Sastrawan iya, budayawan iya, akademisi iya. Yang mana ini harusnya ini? Jangan kalau semuanya iya, ini kalau disebut akademisi, bukan. Sastrawan, bukan. Budayawan, bukan. Ternyata beliau ini orang yang bukan-bukan. Tapi walaupun begitu, kita bisa sebut berapa banyak karya tentang Minangkabau yang telah beliau tulis, baik itu dalam bentuk sastra, dalam bentuk esai dan lain sebagainya. Salah satunya tadi di mention ke saya tentang menimbang Minangkabau, maka saya bilang orang yang terlalu banyak menulis tentang menimbang itu, dan kalau terlalu banyak timbangan di rumahnya, biasanya itu orang yang paling lihai untuk mengakali timbangan itu. Saya akan undang beliau, tapi yang paling penting begini teman-teman, sebelum saya kenalkan siapa beliau orang yang paling pakar di Indonesia soal sawah sepetak di Kerampang. Hanya beliau yang paling pakar. Jadi nggak ada yang lain. Kita undang Zelpeni Wimbra, Bang Wimo, silakan Bang, tepuk tangan buat beliau. Sikoi di tengah lah namu do. Amak son talai kaki mak kateh kok. Bebas mak. Katehnya ada salah. Iya. Nah, ini baru 2, nanti menyusul Kak Yanti Mala dari Depadusi Center yang khusus bicara tentang bagaimana perempuan Minangkabau, dan khusus juga bicara nanti tentang isu-isu perempuan di Minangkabau terutama ya. Untuk kesempatan pertama ini saya mulai dari Makati. Nanti kita polanya begitu. Nanti Makati kita kasih waktu, Bang Wimo nanti kita kasih waktu. Nanti Kak Yanti Mala juga kita kasih waktu. Setelah itu kita mulai ke diskusi lepas untuk ke teman-teman semua yang hadir. Oke. Saya baru tahu kalau Randang bisa mengatai-ngatai ya. Tapi saya menangkap satu poin saja dari apa yang disampaikan oleh Sultan tadi. Tapi di awal pidato ya. Salut Kreasi hadir bukan untuk jadi pahlawan. Karena kalau jadi pahlawan pula, Salut Kreasi makin ribut orang. Sekarang aja udah ribut gara-gara pahlawan baru kan. Dan dinding Stefa pun nggak muat lagi untuk membuat lambang Salut jadi pahlawan juga. Nah itu yang jadi masalah itu. Tapi apapun itu, terima kasih Salut Kreasi sudah menghadirkan sebuah percakapan yang menarik untuk kemajuan dan merawat kelestarian kebudayaan Minangkabau. Teman-teman semuanya, malam ini di depan teman-teman sudah ada 3 narasumber. Ada Makati, ada Kak Yanti Mala, ada Bang Zelpeni Wimbra. Saya mulai dari Makati dulu. Kok nanggae dulu? Ini mau dituduh adanya di Stepa ke Bang Pais, Mat. Jadi, Iko ndak gara-gara Zainuddin, ndak gara-gara mak kok Zainuddin ndak jadi nikah Jayati sama anak itu yang kita bahas ini, Pak. Tapi begini, Pak. Kalau ndak afdol rasanya kalau kita tidak bertanya ke Makati. Sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Bagaimana Makati melihat pusaran perubahan yang ada di Minangkabau, baik itu perubahan dari tingkah laku masyarakatnya, perubahan dari struktur adatnya, perubahan dari tingkah laku orang-orang adatnya itu sendiri. Nah, bagaimana Makati melihatnya? Silakan, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ampe asalnya ampe pusako dari Tikolua sampai kini bapak kai jo salam rundiang diangke lila jemaah banyak-banyak pembuka andai jo bicaro. Kato pitua pundo kandong warih nandari Tikolua bapak kai jo sampai kini. Jo salam rundiang dianjuang barilah maaf banyak-banyak, sambui salam jo hati suci. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah, berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, barakat rahmat beliau kita basuh malam kini. Awal mulur yang disebut semua mengikut kata Nabi, semua menyerah pada Allah. Allah Ta'ala kayu sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad ikutan kita hamba Allah. Nan kandak polisi lalu lintas si koci sugiro agi panang tentu selesai jalan turak. Sinan bernamo kain sudah tarang limago kita buat asah sakato menyudahan. Tapi sementang bomba itu kerana di sebelah hamba ada wimo kemenakan hamba, di sebelah zuo ada kemenakan hamba jo Bu Yanti Malah serato hadirin bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ko menjadi kenangan khusus di awak. Mudah-mudahan ada faedahnya, terutama tentu saja bagi silang bapangka jumlah kerjonan berjunjung saluak kreasi. Tadi ambo bertanya ke tuanku dari mak kamu mulai, entah semarang selamat dan dahulu jo kini. Agak ragu ambo kamu mulai gagok balam go tigo mencaliak kemenakan ambo. Agak tagak kepalonya nampak. Tapi seketik ambo igih intro jo saluak tadi. Dalam falsafah hadai takkan nak saluak palangai bayangan nisi dalam kulit tiok karui aka menjala. Tiok katuak budi marangka tampuak de paham tiok lipek. Salili lingkaran kanyang kabek santuang di kapalo. Lepa penendang kampung panjang pendukung anak kemenakan. Nan sapayung sapataga di bawah payung di lingkuang cupak manjala masuak nagari kepai tampe batanyo kepulang bakeh babarito kusui nangka menyalasai karuah ka menyanihi hukum adie katonyo bana sapake warih mendirikan sesuai mangko takana saukua mangko menjadi. Itu intronya. Kalau ditambah celai rumah gadang itu nan jadi topik pembicaraan Ustaz Kulipah. Rumah gadang basandi batu, sandi benamo alu ada, tonggak benamo kesandaran atau ijuk dindang bauki, gonjong nyampe bintang bakilatan. Benamo rapuang membacui. Tonggak gerau lantai cindano, terali gadiang balaria, bupuangan burak katabang. Paran mengampau langiang pagaluit rupu kicino. Salo menyalo ye perak. Anjuang batingke balun-alun, bakeh menyuri manirawang, paranginan putih di sinan, ambun puro ganggaman kunci, nadisabui bundo kandung. Dan yang babelok di halaman cara no bancah kasiaknya lumui pada tintiang limo manih sadar nalu kemudian pautan kudo. Walilam namo kasiaknya kamar-kamar namo rumpuinya. Kemenakan bersama kalau awak mencari nan saketek tadi takkan nak seluak palangai. Bayangan nisi pada kulit. Kalau bercerita masuk saizua, idealnya di tongkrongan kita berpakaian kini, kulit nanado, skin kecil nak muda kini, itulah apa yang isi hendaknya. Di dalamnya itu tuntutan budaya kita. Dari cara berpakaian, tak bayang isi, makanya bayangan isi pada kulit. Kalau ambo kini ko pakai baju singlet nan agak tabah, tagak disimpang, ambo bikon lo tepat langgan di atas, barangkali tidak makati kecil orang lain kalau kopiah mau buka. Jadi pakaian menentukan kepribadian, pakaian menentukan intelijensi awak, pakaian menentukan kedalaman ilmu awak. Makanya sering mau mengecek, kalau gala pengululah diambil, pertama pelok tu pelok pakaian dulu. Jangan bahasa rawa lepis, jangan bahasa rumpah Jepang juga, itu banyak nan ambo kaji sebalun-sebalunnya. Jadi, guna pakaian dalam adat Minang, tamasuk kaji tuangku, ampe. Guna pakaian penutup aurat, guna pakaian pelampuk tubuh, guna pakaian pelampuk miang, panindiang miang, guna pakaian penutup malu.
Kalau guna pakaian pelampok tu buah, barang nan di lampok indah akan pernah nampak di balik pelampok. Pasti, artinya banyak kain di balik. Sebab supaya atok pelampok rumah, tagak wak dari atok ndak nampak isi rumah hendaknya. Guna pakaian penindiang miang banyak kain di balik. Supaya tertubuh kota tutut miang ndak masuk. Alun miang dan lain-lain. Pada masanya kita urai. Guna pakaian penutup aurat banyak jo kain di balik. Tertutup aurat kita andaknya di dalam berpakaian. Kalau guna pakaian penindiang malu, jangan hanya tubuh nan tertutup. Malu mamak jo malu ayah pikirkan jua. Pada satu kali ambo dege contoh de orang gae. Ketika kakak ambo kepai menantan bareh ke rumah orang. Ada orang kematian ndak pada jauh dari rumah. Kakak turun. Kecik amak ambo di belakang, mari kau dulu. Kama kau nak kepai mantap bare pi amak ndak bisa pai ke rumah orang tu. Mangai ko bajuna. Ndak basarawa pitului ikut doh walaupun jilbab kau lay gadang baju lay panjang lengan tapi ndak tapik je sarwa pitului pai mantap bare ke rumah orang. Di balik rumah kematian tu makdang kau di sinan benar rumahnya. Ndak malu kau mamak kau di sinan. Mintuo kau do di sinan. Tadi dia malu ayah, tadi dia malu suku, tadi dia malu kaum di anak berpakaian. Itu idealnya. Kalau gini, disuruh tuanku, dulu jenang gini, kalau gini bertukar tuanku, guna pakaian pemungkuh tubuh gini. Artinya, barang yang dibukui akan sama bantuannya je pemungkuh. Tak bayang bukit je lurahnya, nampak kelok je likunya, jaleh mana tanjuang je ngarenya. Ikon yang dipakai generasi kita hari ini. Agak gago amat dia nyadek bawa-bawa lah. Ya kan? Kecik tuanku dah ulu je nak gini. Kalau dah ulu ndak tadi dia malu. Kalau kini guna pakaian dek generasi Gen Z apa namanya? Nyotuka pitua pakaian. Guna pakaian pemungkuh tubuh. Kalau lah pemungkuh pasti sama bantuan nan dibungkuh je nan dibungkuh je pemungkuhnya. Tak ubahnya kita mencari lapik sagan. Jaleh mana tu. Lah, ego itu saya di Karaman jadi tu. Awak oke sui kena lain sekete. Kemudian ambo tertarik kalau tiok karui akan menyala tu sikap-sikap kita dalam negari. Setiap karui persoalan nan ada di lingkungan kita masing-masing tu menjala ke awak andaknya. Setiap katua budi marangkat tak itu loh. Katua ko semisal nenek sepayang-sepayang awak sorang. Marangkat itu bisa ndak sudah kalau amak urai pitua salu aja baju ndak sudah melekik kun 10 ada. Lah amak Karaman di sinan. Rumah gadang itu singkek-singkek saya ambil atoknya payung sakaki. Lantainya amparan dua. Rumah berpintu dua lampih, nak lapeh pandang keluar, nak tabuak pandang ke dalam. Apapun karajo kita di rumah gadang, atoknya payung sakaki. Artinya apa? Kita masih di bawah lindungan nenek mamak kita. Makanya guna pakaian penindiang malu. Awak di dalam payung tarui. Ndak lapeh dari itu. Lantainya amparan dua. Kalau lantainya amparan dua berarti tampak diskusi kalau cara generasi hari ini. Tampak basurah, tampak batanyo, tampak sudi siasek. Kapai tampak batanyo, kepulang bakeh babarito. Kapai awak ke ladang, apa nang kadi karajuan, pulang dari ladang, apa nang kadi bawah. Mangko benamulah amparan dua. Jendelanya kalau bahasa gini dua lampih, di luar berdinding hari, di dalam baca mintarui, nak lapeh pandang keluar, nak tabuak pandang ke dalam. Ikon yang sangat penting di dalam nagari ke. Tentu dia awak orang hendaknya, tetapi di awak hendak lo kalah pada dunia untuk awak ketahui sia awak. Sedang lima awak kepai kama awak, iku awak lo nan tahu seorang. Dunia hati awak. Makanya lantainya amparan dua. Bakeh basurah petang pagi. Lompek yang kata baca itu randang. Nan jadi pangulu di Minangkabau ko ampek. Pangulu kue pinyaram namanya tu ada sewatang panjang. Pangulu sambar randang namanya manuri ada sewatang panjang. Pangulu padusi bundo kanduang kalanya manuri suku masing-masing cek sekawam tu nya. Bukan bundo kanduang organisasi nan dibuat Soeharto tahun 68.
pengulu kaum niniak mamak bakal ada tuanya. Kenapa pengulu samba itu randang? Karena mengacau randang tu kecek Sultan Kulipah tadi tidak boleh ditimbor. Nan banimbo ko mengacau gulainya itu gulai manyih, gulai putih. Mengacau randang bah. Tulak di suuk, rayah ke tengah, tulak di tengah, rayah ke kidah. Batulak rayah itu hakikat benda kanduang di tengah rumah. Tak boleh kadang rangkuah orang persi. Sorry kenakan. Ya kalau orang padusi padu salah satu sikapnya, kata pengulu, kata bundo, kata nasihat, kata mandeh, kata ajaran, kata padusi, kata memacah, kata anak, kata mengadu. Kalau tiba di kata padusi, kata macah, kau juga kadang rangkuah sengenek, tapi nani kau tidak. Makanya mengacau rendang itu tulak raya. Itu hakikat kita di dalam kaum, baik nan bujang mata, baik nan tua, baik padusi, baik laki-laki. Tulak raya baru niang kau jangan kalau mak dia awak surang, bantu membuat rendang. Maka perlulah rendang itu dinobatkan menjadi penghulu dari Samba Nanado. Walaupun teman-teman si Wimo meneliti di Payakumbuh itu dapat 7 baleh macam rendang, di tanah datar dapat 3 baleh. Lebih banyak di Payakumbuh itu. Tinggal itu saja awak kerajaan. Tak perlu banyak kalau tapi ke diskusi dah. Yeah. Beko tentang adai, amak beri peluang apa saja tentang adai boleh ditanyakan. Lah, randang, tulak rayah barundiang, bahasa mau gadang, pakai katona nampe. Bak jonan tuo pakai katona nampe. Tapi amak menambahnya langgam katona nampe. Tak katona nampe dah. Nama langgam katona nampe, nam pertama kato pusako. Nang kedua kato buek. Nang ketiga kato daulu, nang keempat kato kudian. Ampe langgam nang kedua kato mandata, mendaki, melerang, menurun. Langgam nang ketiga untuk pengulu. Kato pengulu menyelasai kato alim, kato hakikat, kato manti semua lidah, kato parikpaga atau kato dubalang, kato pandareh. Untuk kaum ibu ampe lah. Kato bundo, kato nasihat. Kato mandeh, kato ajaran. Kato padusi, kato memacah. Kato anak, kato mengadu. Sagai-gai apapun awak, kalau iduan masih ada, kalau berdua atau bertiga awak beradik kakak, asah basobok, berkumpul pasti ngadu lem. Lebih-lebih orang padusi. Si tuti tekahku gini ada mangkonya taruhannya pasti mengadu. Nyo tetap akan jadi anak, walaupun si anak umurnya lah 60 lah. Makanya kato anak, kato mengadu. Kato padusi, kato memacah. Iko gak sulit. Ambo pernah basobok, badapek bana jambo sekali. Ada orang tukang gajinya 140 di Korau Pagang. Kebetulan ambo tinggal nak bayar jauh dari situ. Gaji 140 60 habis minyak onda rokok sebungkus kopi sekali, kopi setengah. 100 sesiwa 6 hari 600 dia gih ke bini 500. Aman negari ko. Teratur tiap hari. Tiap minggu. Pada satu kali pulang laki pukul 5. Ampek lah mulai berhenti kerja pukul 5 tiba di rumah. Main ngong lagi ke kidah. Nampak kasih tonggok je kareke. Nyebininya sekali. Tu menangis ke apa aja. Laka kalam rumah awaknya dah. Si tuti ke membuat pagar tengah 2 meter tingginya. Tu menggok kata padusi kata macam. Sikap padusinya waktu itu tu. Tapi kalau nyopo baik sekete, mencaliak lagi ke kareke tonggok. Pitih labiah setiap minggu ko dah. Kok lai balabiah dia bo membeli samba je ware. Ambo nggo-nggoan kok lai tawali lo kasiat je kareke. Walaupun semeter bana awak buatlah pagar untuk rumah awak besok. Lapang dah do suami ke jadinya ke. Sanang mana hati kami tu sebagai orang laki-laki ya. Sanang. Jadi kalau ndak pandai, kok pandai bermulut manih, iyo bana labiah bak santan je tangguli. Kalau ndak pandai bermulut manih, iyo bak alu pencukai duri. Laika. Itu kata kiasan yang sering dipakai dari beberapa kalangan cendekiawan Minangkabau nan bak alu pencukai duri. Kemudian ambo ingin mengomentari seketik lain tentang kekinian. Tadi lawak mulai jorandang tulak rayah tadi. Pada satu kali beberapa hari lampau ambo bercerita je tuanku hakikat dari makna kaji itu. Hakikatnya apa? Cara mencari pitua itu cari alam takambang jadi gurunya. Umpamanya
Kalau paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggoan, bau menurun kasuraso. Anak di pangku kemanakan di bimbiang, orang kampung di petenggangan, tenggang nagari jan binaso. Itu idealnya. Kalau paku, sipai ayah di rumah anak, galungai anak jorato pencarian. Ayah kalau pulang ke rumah kanakan, digalungai kanakan jorato pusako. Bantu basangkui itu kiran kalau paku lamo di rumah gadang. Ambo pernah nampak di Maulana daerah Kemenjangan Bukit Gombak cek. Basangkui, tapi tidak pakai sek. Demikian halusnya perbezaan antara pusakoran dan pusako tinggi. Nah niko menggalung ayana jo pusakonya, jo pencariannya, berarti pusakoran dah nantinya. Nanti digalungai kemanakan jorato pusako. Begian halusnya. Kacang balimbiang. Kalau paku kacang balimbiang, nanti kacang balimbiang ke apa? Mungkin ada kawan-kawan amak nan tahu, ampek sandiang, kacang balimbiang tu barendo tapinya ke ampeknya. Kacang balimbiang tu kalau lah tua, nyo rata dari bawah. Kalau tidak diambil, nyo pasti jatuh surangnya. Itu jati diri kamanakan bersama. Ketumbuh di kaki hayam, kacang koto ketumbuh tanaman. Kalau ketumbuh di kaki hayam, yo anyik lah jo lihat tompang so tiga dang. Tapi kalau ketumbuh tanaman, patuh kayak jo indua, turuti nasihat mama. Tapi patuh kayak jo indua tadi dalam Gen Z manusia apa tadi? Gen Z. Tak sobok le dah. Tak bisa patuh kayak jo indua kalau. Kenapa begitu? Anaknya nyo kaja kalaman pergi makan. Kama anak bakaja. Iko hal nan sangat indah elok untuk ajaran Minangkabau masa lalu. Artinya apa? Maunya anak yang dipatuhi oleh lingkungannya. Ayah hinduanya. Maunya anak. Kalau anak kolah kadang, hanya mau nyolo nan kapatuh lingkungannya kanyo andaknya lah itu. Akhirnya kalau nyoba motor tuh potong ondanya kalau ke kampus tuh lah suuk kita. Selalu katuinyo sana gari itu. Rasuanyo sana punya jalan. Hilang terati. Hilang basa-basi, hilang katona nampe, hilang sadonyo sina. Ndak ada basa-basi kara mulut manih. Tali pikat tanpa hubungan silaturahim tu hilang dari sinan sadonyo. Dek karena nyolah sajak ketek diajar di ayah hinduanya makan kelamaan. Kate oto, kate Honda segala macam. Dia pun ndak itu yang jadi masalah. Ambo sempat basobok jo Buya Hamka 1,5 hari. Buya pulang tahun 76, satu pergi mengawaninya makan kapila Mayor Johan kacang. Kecik beliau, seandainya terminum air sedang berjalan, disengaja atau tidak disengaja, sebaiknya engkau muntahkan kerana haram. Disiko kesalahan generasi Gen Z ke? Cara induaknya mendidik. Madrasah pertama itu adalah rumah tangga. Lah nyo aja anaknya mencari nan haram saja ketik, kau mau nyotentiang. Alasannya ndak mau makan. Amak cuba tu tak boleh makan tu. Amak ambil taruang hijau tu, taruang biru, ketek-ketek sekarang kalingkiang taruh. Amak ambil 2 patah-patahan tampuannya. Anak sedang merangkak, amak ampuk agaknya. Nyo nyanyak je gigi tu. Walaupun lu keluar gigi le nyo nyanyak tu. Kalau tak gelek wak seketik nyululu amang. Anak-anak ko kalau lapar perutnya kaleriang di tangannya nyo makan je dah. Anan alasan induk ini karena nyo main Gen Z, manusianya Gen Z, nyo main gadget, nyo anaknya tak mau makan. Karena nyo lah hasik le jiko letas suliang anak masuk banda, nyo hasik le jiko. Iko generasi-generasi hari ini nan perlu kita rehab balik dalam pola pemikiran paling tidak supaya jangan terjadi hal-hal nan serupa itu. Lah, kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggoan. Membawa ia berisi dalam galeh itu harus dilenggangan. Jadi orang lapau membawa je tadah, ndak bagoyak di tadah tu doh. Dek karena dilenggangan. Itu hakikatnya membawa anak je kemanakan. Terlampau kasih ke anak kemanakan berang cinta bana ke kemanakan, anak bangih lah. Jangan bantu di beberapa tampe datang kemanakan ke rumah mama. Kalau ceruziko, bamintuo ke bini mama kah. Tarago mintuo nyo dek lah nampak kemanakan laki tiba, na mintuo nyo pi air teh ke dapur. Na mama keluar sekali. Tipu angzar. Yo madang. Nyo lipek 8 wang grate 50 bantu parah lipek sto karoto sai suak. Ambil lah sang ini nampak lo demi tuang bekoi. Mengarete tangannya mai game piti ke kemenakan gara-gara takut dia bini tu.
Makanya iko perlu lo wak pikiran bersama untuk kedepannya baalai. Kalau amak sabui salah sabana banyak dan salahnya generasi Gen Z ke. Banyak mana salahnya itu. Tapi kawak pangan koko ke depan. Alhamdulillah selalu kreasi jo ada mau campurnya. Lah mau undang amak kamari kini kuah. Terima kasih lah kadang-kadang. Barangkali rancak beko taruhan jo diskusi. Tapi satu pesan mama, apapun kehendak kemenakan batanyo tentang ada, insya Allah kita cuba menjawab hari kini ko alun tak tumpu kandak rasanya lagi kok layado nanti kana hati tailang lima to saja bantuannya lain tentang ada ndak papilih dah lah itu saja dulu dek lita anggota kasar dek mama anggota rabo bukan dek ayah tak baja manjolai ketek kok tak bawa kok tak suwo nan sadu itu api padam pun tuang lahanyu cahayo hilang kalam nagari kok salah rundiang dek menyabui Jawa salam tutua disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu banyak pertanyaan dari teman-teman yang hadir ya. Di Stepa ada 1.500 orang yang hadir ini. Tadi sudah diberi tantangan oleh Makati. Pokoknya le sekitar adat tanyolah, tapi beko, alun gini le. Selanjutnya kita beralih ke Nianti Malah. Ini kawan-kawan selalu latih bodo mapon sampah nih tahun ini ya. Jadi mereka mengangkat tema Minangkabau dalam pusaran perubahan. Jadi Ba'a Uni Nianti Ba'a Uni Mancaliak Minangkabau melihat Minangkabau proses perubahan terutama pada perempuan Minangkabaunya. Kepada Uni disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kato jo sambah aman umpang saya boka madatwa kamakati. Tidak usah langsung saya mungkin terlebih dahulu banyak yang tidak kenal dengan saya karena mungkin ini kali pertama nih jadi pembicara duduk di depan ini. Biasanya saya duduk di ruang sidang berhadapan dengan lawan karena kebetulan saya kerjanya sekarang advokat. Nah, mungkin dibilang tepat kenapa saya berani juga duduk jadi narasumber di sini. Kebetulan saya ini dikenal di kantor hukum Ekuator dahulu bergabung, dikenal sebagai pengacara Nini Mama, pengacara Mama Kepala Wari. Dia sidang yang dulu Ratu Pusako saya. Sementara tentang hukum perusahaan, hukum yang lain jarang ambo dapat dia tugas untuk pakar itu Mama. Balik ke ujung ke Pangka balik ambo diminta menerangkan tentang peran perempuan saat ini di dalam budaya Minangkabau. Kau salut mau mengkati baru sekali kau tagak di muka kati biasanya ada lawan agak kareh ke baso kau dak baso lemah lembut mereka dah agak batantang namanya parang kan. Nah, balik disambui peran perempuan. Kalau kita bicara idealisnya, kan sering kita dengar perempuan itu di Minang padusi itu adalah limpapeh rumah nan gadang. Nah, dia adalah madrasah pertama untuk mendidik anak-anak yang akan nantinya mau jadi apa mereka, baik tentang budinya, tentang tata bahasa atau ilmu pengetahuan itu dimulai dari ibu. Bicara ideal, tentu kita bicara ideal dulu. Dahulu itu perempuan, setahu saya yang saya pelajari, itu mendapat tempat tertinggi di dalam hukum adat Minangkabau. Perempuan itu pemegang harta pusaka. Mereka boleh dikatakan tidak pernah kekurangan. Di halaman laweh banyak kadi tanam. Sawah laweh di agiah mama. Kok nak batagak rumah tinggal tunjuk tinggal mengadu ke mama. Mak, rumah gadang 8 mak.
Laba geser mak kasuduk dapur. Ayah dia ibu kini lah tiba di dapur laloknya. Ba kok kami bageser mamak kami tagaan lo lah tonggak. Datang mamaknya lagi lah tagaan rumah dek kau di ujung situ. Kalau kini mamak tu memang banyak lah hilang. Dahulu mamak memang banyak memikir kepanakan padusi. Kalau kini yang basobok diambil fakta dan realitanya dan yang bahkan ambil sidangkan itu ialah mamak yang karajonyo menjual haratu pusako tinggi. Rumah gadang ialah benar runtuh. Nah, mungkin karena inilah saya yang biasanya wades kadang bersaya kadang berambuh. Bulia kan mengerti. Daram. Nah, sebelumnya saya dengan Kabati itu saya dikenal adalah orang yang selalu bergerak dalam diam. Selama sebelum jadi advokat itu saya adalah pengacara khusus hukum dan kriminal. Nah, saya adalah wartawan investigasi. Kalau wartawan investigasi itu artinya turun. Saya pernah membuat tulisan tentang Padang Undercover yaitu bagaimana perempuan Minang diperjualbelikan. Jadi PSK. Kalau dulu dikenal dengan namanya ambai-ambai. Ayam kampus. Nah, itu yang saya liput dahulu dan saya tidak pernah muncul ke permukaan. Di dalam tulisan pun tidak akan ada nama saya. Namanya selalu ditulis katik tim. Nah, itu kami kadang pernah berdua dengan Kabati pergi ke salon-salon di Pasaraya. Mencek bagaimana perempuan-perempuan karena tuntutan ekonomi yang kita yang dalam idealis kita, perempuan Minang tentu tidak akan kekurangan karena mereka punya pusaka tinggi. Tapi itu fakta yang kami lihat. Mereka tidak ada lagi mama, tidak ada lagi tempat mereka mengadu. Yang idealis itu sekarang mungkin ke daerah-daerah paling pelosok mungkin tidak entah ada HP entah tidak di sana mungkin. Tapi kalau udah masuk yang namanya handphone, sudah masuk perumahan, itu udah banyak perubahan. Kebetulan saya akan hukum, nanti saya jelaskan. Yang merusak tatanan hukum adat Minangkabau ini memang hukum nasional. Yaitu keluarnya undang-undang tentang pertanahan, undang-undang agraria, di mana semua tanah harus didaftarkan. Kita tahu, tanah di Minangkabau itu sebenarnya tidak ada pemiliknya. Tanah Minangkabau itu adalah milik kaum. Nah, dia menjadi identitas kaum. Nah, tidak ada kaum di Minang kalau dia tidak punya pusako berupa tanah. Jadi ada sako, ada pusako. Enggak seketek mengerti menarangan. Ada sako dan ada pusako. Nah, kalau tidak ada lagi pusaka, berarti tidak ada lagi kaum di Minangkabau, berarti tidak ada lagi adat di Minangkabau. Nah, begitulah pergeseran saat ini. Nah, bagaimana kita mau mengharapkan perempuan bisa jadi madrasah seperti di tutor yang diberikan kepada saya, bagaimana perempuan menjadi madrasah di rumahnya. Nah, itulah karena mereka tidak ada dapat tempat lagi. Mereka sekarang memikirkan tempat tinggal, ngontrak. Tidak ada lagi mamaknya menyediakan tanah pusako, mamak sibuk menjual. Karena orang mau buka perumahan. Uang. Parahnya lagi, mamak kepala waris ini sering pula, ini yang saya temukan di lapangan di kasus-kasus yang saya tangani. Mama itu berlaku ibarat membalah batuang. Kebetulan dia mamak kepala waris di Jurai A. Mereka satu kaum ini. Nah, pas menjual tanah, Jurai B ditinggalkan. Ranji dipacah. Jurai B tinggal, tidak dapat apa-apa. Kebetulan Jurai B kok dek susah hidup dulu pai merantau. Bakuli. Mendengar tanah dijual dek mamak baru pulang ke kampung. Barunya cari pengacara. Dek apa? Begitunya datang ke mamak kepala warisnya, apa yang ditanya dek mamak? Urang ma kau. Padahal kemanakannya memang tidak cie Jurai.
Nah, secara berkaum itu di dalam hukum adat Makati itu kontan juga kan kita family. Dalam Minangkabau itu keluarga itu kan bukan keluarga kecil, keluarga besar berkaum. Nah, itu namanya. Nah, itulah yang sering jadi perkara di pengadilan. Nah, dalam hukum adat berkata lagi ke hukum adat, ketika itu diperkarakan, memang yang dihitung hanya paruh perempuan saja. Nah, kalau saya misalnya menggugat suatu perkara, tanah itu dibagi berdasarkan induknya saja. Nah, itu sekarang untuk menanganinya kalau ada kasus seperti itu, biasanya diajukan gugatan pembagian ganggambau untuk berdasarkan jurai atau paruh masing-masing. Nah, itu biasanya perkaranya. Dan bagi hakim yang paham hukum adat Minangkabau, mereka akan memutuskan membagi harta pusaka tinggi itu. Dan alhamdulillah beberapa perkara itu sampai yang berjuang memang rata-rata perempuan. Karena mereka pas pulang kampung tidak ada lagi tempat berpulang. Rumah yang ditinggalkan oleh ibunya pun diruntuhkan oleh mamanya. Dianggaplah gadang di rantau, lah punya rumah. Padahal kan hidup orang di rantau itu banyak sandiwara. Pulang kampung ibarat orang kaya, abeko di rantau karajonyo antah manggaleh ada yang jadi pengemis sebagai. Cuman di kampungnya kan tidak mungkin menunjukkan kesusahannya. Cuman mama pewaris berlaku tidak adil terhadap mereka. Sekarang kita tentu berbicara kembali tentang perempuan. Perempuan saat ini memang berbeda dengan kondisi yang dihadapi perempuan saat ini tentu sangat berbeda dengan perempuan sebelumnya. Kalau di zaman mungkin di saat saya masih SMP masih merasalah bagaimana orang tua mendidik anaknya perempuan itu biasanya dididik untuk pandai memasak, pandai bakarajo rumah. Walaupun juara awak di sekolah, walaupun tak awak pintar, walaupun awak mahasiswa undangan, tetap dipasuin dua. Kau harus pandai memasak. Abehan laki. Gitu. Nah, kalau sekarang, kalau mungkin ada orang tua yang berbicara seperti itu, memangnya laki-laki itu mencari istri atau pembantu. Kalau soal itu mungkin saya pribadi itu memaklumi. Yang tidak bisa saya maklumi yaitu peran istri dalam bekerja sama dengan suaminya dalam mendidik anak. Karena dalam beberapa kasus anak yang saya tangani, itu memang anak-anak itu berlaku kejahatan karena kurang perhatian dari ibunya. Ibunya sibuk mencari uang, beban ekonomi. Perempuan yang sebelumnya adalah tulang rusuk, sekarang sudah banyak yang jadi tulang punggung. Kenapa mereka jadi tulang punggung? Kadang tidak semua perempuan itu mau jadi tulang punggung. Cuman keadaan budaya Minang itu yang merubah mereka jadi tulang punggung. Rasanya semuanya tahu. Sekarang kalau orang mencari menantu, pasti yang ditanya, di ma bininya bakarajo? Calon bininya di ma bakarajo? Tidak ada ditanya calon bininya lah pandai memasak. Tidak kalau kini. Kalau kini di ma bininya bakarajo. Begitu disebut nya tame SMA nyo ndak bakarajo doh. Paling jadi ibu rumah tangga senyo. Jadi ibu rumah tangga yang harusnya jadi madrasah itu sangat direndahkan. Senyo. Tapi begitu, kalau saya boleh berbangga lah. Istri abang pengacara hebat. Nah, padahal anak tinggal kan. Dari pagi kadang pulang lah jam 5. Alhamdulillahnya anak lah gadang. Nah, waktu dulu posisi wartawan anak masih ketek-ketek, masih capek pulang, masih bisa mendidik anak mengetik. Alhamdulillah lain tidak ada yang nakal-nakal doh. Nah itu mungkin karena ini diskusi sebenarnya banyak kalau di dalam praktek selama saya jadi wartawan hampir 20 tahun dan jadi pengacara hampir 10 tahun
banyak hal yang bisa diceritakan tentang perubahan adat Minangkabau, perubahan kebudayaan. Tapi karena ini diskusi, tentu kita ada tanda aduh itulah sekali tampil belepotan semua bahasanya. Tentu ada tanya jawab. Nanti kalau ada yang bertanya, saya akan menerima pertanyaan seputar peristiwa-peristiwa hukum dan kriminal dan tentang perkara-perkara tanah adat yang ada di Minangkabau. Kalau tentang dunia kepengacaraan walaupun 10 tahun, tapi saya waktu wartawan itu meliput di pengadilan negeri dari tahun 2000. Jadi cukup lama juga lah tahu tentang perkara-perkara adat Minangkabau itu. Udah cukup lah, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menarik ya apa yang disampaikan Oh, oleh begini. saya panggil Uni saja ya nih ya. Menarik apa yang disampaikan oleh Nianti. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Oh, Cuniang. Ya. Izin arahan Kabati Cuniang. Nah, jadi menarik apa yang disampaikan Cuniang tadi ya. Kalau selama ini kita mengglorifikasi perempuan Minangkabau, ternyata fakta di lapangan itu perubahan Minangkabau ini berdampak pada perempuan Minangkabau itu sendiri. Jadi kalau dibuka mungkin beliau agak segan-segan ya membuka data. Jadi kalau dibuka betul Padang undercover itu seperti apa Padang di balik cover-cover yang ada di balik cerita-cerita yang ada ini di balik Semar Surau gini gua dibuka mana undercovernya. Mungkin agak kaji-kaji ya. Itulah dampak dari perubahan itu ternyata menyasar pada perempuan-perempuan Minang. Nah, pembicara selanjutnya tadi juga Nianti Cuniang tadi bilang ya. Ini terbuka untuk teman-teman yang 1.501 orang ini yang datang ke Stepa ini untuk bertanya soal hukum, kriminal, perkara adat di Minangkabau dan ditantang lah teman-teman. Kalau memang mau kita diskusi saja, gitu. Kira-kira begitu ya, Cuniang ya. Yang ketiga kita minta kesediaan dari Bang Wimo karena beliau banyak menulis tentang Minangkabau, tapi kita lihat dari perspektif beliau menulis tentang menimbang Minangkabau itu. Beliau menulis konsiderasi Minangkabau. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan, jadi banyak wacana yang dilempar dalam tulisan-tulisan itu. Bagaimana Bang Wimo melihat perubahan yang ada di Minangkabau itu sendiri? Kepada Bang Wimo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula rundi yang disabui sama menyerah kita kepada Allah sama mengikuti kata Nabi Allah Ta'ala kaya sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad penghulu segala alam. Dek wari dan tidak boleh hilang, dek aluan dan tidak boleh putus ya bapak kaya jauh sampai kini. Ambunan ketek budha mata, umuanan alun setahun jaguang, arahan alun setahun puak pinang. Aka kurang penepek balun, menggigih badan di bawah tagak, rasa kalu di dalam menyabui, tapi Allah mengatakan saluk kreasi badan mengundang ayat terpaksa mengecek juga. Dari tor yang dibagikan saluk kreasi, Ambo diminta jatah menjelaskan bagaimana perubahan keminangkabauan itu hingga hari ini. Ya seminggu gue itu saya pikiran apa gitu, nanti kamu kecian gue gitu. Kebetulan 2 minggu yang lalu, Ambo ditugasi menjadi juri menulis carito Babaso Minang tingkat SD jo SMP. Nah, sebelum menjadi juri itu, Ambo masih merasa pesimis ya jo perubahan keminangkabauan itu karena memang modernitas yang diintervensi oleh negara itu sangat kuat gitu. Ditambah lo intervensi oleh penafsiran keagamaan. Jadi secara ideologis Minangkabau berada di tengah itu gitu. Perbenturan identitas antara
identitas yang ingin diintervensi oleh negara sekaligus identitas yang ingin diintervensi oleh agama. Gitu. Bukan agama dalam arti apa ya, tapi penafsiran keagamaan. Nah, tapi setelah membaca tulisan anak-anak SD juga anak-anak SMP itu yang berbahasa Minang, optimisme memang mulai menggelagak balik gitu. Artinya kalau kita mencari Minangkabau di Padang, memang sado Indonesia yang sumbiang gitu. Banyak nang sumbang nang nampak. Tapi kalau kita simak pai kita ke tapi ke dare berkuliliang gitu di Minangkabau, ternyata masih ada anak SD masih bisa mencari tuan asal usul nagarinya, masih bisa mencari tuan apa filosofi limpapeh rumah nan gadang gitu. Limpapeh itu adalah makhluk yang pemalu gitu. Dia nak mau muncul ke permukaan model Unianti gitu. Tapi ketika di Pasuam aja gitu. Dia bergerak dalam diam gitu. Muncul optimisme. Tapi ketika awak masuk balik ke kehidupan rutinitas di Padang, itulah mulai balik tagaduh kan. Yang mengaduh itu terutama misalkan dalam perspektif keagamaan ketika hari Jumat itu mulai tagaduh tuh. Karena khutbah-khutbah yang disampaikan itu tidak lain apa namanya yang mengkombinasi antara adat bahasa di sarak-sarak sanji kitabullah yang digadang-gadang itu gitu. Meskipun masih bermasalah sebenarnya. Kemudian mungkin kita sama-sama mencari ya. Coba cari jalan di tikungan, itu pasti ada batu di situ. Nah, akulah batu maksudnya juga. Batu filosofi, kok batu Sisyphus, kini atau batu Malin Kundang gitu. Tapi ternyata memang ini nak niu pondasinya tagaduh, nak niu bandanya kanero dauto, letakkan batu di situ. Nah, dari batu itu mau memahami bahwa kehidupan yang harusnya semangat berbagi yang model di pidato Sultan Khalifah tadi itu tidak muncul dalam laku harian. Gitu. Nah, jadi dua hal itu yang ingin kemukakan di pertemuan kali ini. Kalau menyimak generasi terkini ya, yang SD juga SMP di 8 balai kabupaten, yang hadir waktu itu 6 balai kabupaten, 2 tidak hadir. Dari imajinasi anak-anak SD dan SMP, Minangkabau itu masih ada. Minangkabau itu masih diwariskan, masih ditanamkan di sekolah-sekolah. Tentu saja pewarisan di sekolah dan pewarisan di rumah tentu beriringan gitu ya. Nah, harusnya. Tapi bagaimana kalau isu Minangkabau bawa ke masyarakat kota hari ini, ya agak miris gitu. Tapi kalau kamu baca-baca lo cerpen yang membuat tentang Minangkabau kok, ya agak berbeda sedikit dari narasi Uni Yanti tadi. Kalau mau kanak-kanak balik sejak dulu ambo memikir Minangkabau kok. Ambo memikir Minangkabau kok sejak mamakmu baca aja bininya. Ketika ambo ketek-ketek, mama pulang ya. Kok pulang mama, mak. Inyo ndak jo bininya lah. Itu bakal ya mak. Jadi bacarian lah sampai di rumah tuh. Nanggak ke belakang. Dekat kandang ayam. Babu lah tapi lalu di situ. Di situlah mama tuh tinggal. Jadi ya singkat katanya begitu. Ada kesunyian laki-laki di Minangkabau yang matrilineal itu gitu. Nah, terakhir masih yang tulis soal itu ketika masih ada dayo jo kuaso bagi laki-laki, dia memang bisanya menggunakan di rumah bininya sekaligus ke kemanakannya. Tapi kalau dayo jo kuaso itu tidak ada lagi, nah disitulah muncul yang musabui betapa sunyinya laki-laki di Minangkabau gitu. Nah, itu dua hal yang ingin Ambo kemukakan. Tentu sebetulnya memang lebih hangat dan lebih menarik kalau kita kembangkan melalui diskusi.
Saya kira itu aja Pak Moderator. Karena Minangkabau dalam pusaran perubahan bagi moderator enggak dalam pusaro perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan oleh Bang Memo ya. Betapa sunyinya laki-laki di Minangkabau. Kan tidak curhat ya Bang. Baik teman-teman, setelah mendengarkan apa yang telah diuraikan sebagai pemantik ya dari 3 narasumber kita ini, saya yakin sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Tapi saya yakin juga malam ini tingkat keminangkabauannya Stefa meningkat 136% malam hari ini, karena sudah dibasuh dengan kata-kata pentatah pitih adat ya tadi. Jadi Bapak E sudah agak tersadarkan. Baik, teman-teman semuanya silakan kalau ada yang bertanya dipersilakan sebutkan nama langsung pertanyaannya. Silakan. 1. Mana dari yang lain silakan. Silakan dulu, Pak. Saya takut bully-bully bola di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur dan persembahan ditumpahkan ke Makati karena satu tidak hafal lalu panjang. Yang pada intinya juga pengen seperti itu, tapi nggak lama berajaannya waktu. Perkenalkan saya Aulia. Saya sekarang bukan sebagai pensiunan tapi saya dosen di Fakultas Syariah Ilmu Padang. Teman-teman, ada? Kalau tidak kita selesaikan dulu, nanti saya karena pelantang ada di saya, nanti saya tembak-tembak aja nanti. Harus. Nah, saya tembak-tembak aja semua yang duduk di sini. Jadi ini banyak pertanyaan dari Aulia Rahmat di Daul, banyak bicara tadi tentang birokratisasi adat, bicara tentang sertifikasi tanah ulayat, bicara tentang sengketa gala adat sampai ke PK ke Mahkamah Agung. Nah ini banyak problem sebenarnya yang diuraikan. Tentu temuan-temuan di lapangan itu banyak ya, banyak banyak Bang Imo. Banyak yang kita bicara dalam alam idealnya, ternyata di lapangan tuh banyak sekali fakta-fakta menarik yang terjadi. Tapi terlepas dari itu, setidaknya Daul Aulia Rahmat ini berhutang ke Salwa Kreasi malam ini karena dia menonggok ini jadi diseminasi hasil risetnya katanya. Jadi, terima kasih dia harusnya ke Salwa Kreasi ini. Jadi silakan dulu Makati direspon. Terima kasih. Kemenakan nama dari Solo agak jauh tampeknya datang. Duduklah kemenakan elok-elok rundiang kaki tu rantang panjang. Terima kasih amak seketek merespon yang pertama. Sekali ya gadang sekali tepian berubah. Atau sekali ya gadang sekali tepian beralih. Tujuannya untuk itu. Kalau ai gadang-gadang biasa, tu ndak akan beralih tapian. Nan membuat tapian beralih tu pasti kalau bahasa awak di Piaman lah hampuah kan. Lo kadang banawe, nyolendo tapi yang berubah tapian ini. Lah, artinya apa? Kebijakan yang dipakai sebahagian kan di negari kini, ikut jadi pedoman dinya. Kemana kan lupa membaca di kampung sorang. Kalau di Solo tu kabupaten ya, ada PB JPL namanya. Iya kan? Ada penghulu baru, ada penghulu lama. Terutama ada kawan amak cek di Batu Banyak, rumahnya sebelah suap bengkolan tu kawan nyalang Batu Banyak mana, tu penghulu PB tu. Tu satu contohnya. Kalau idealnya ndak usah banyak-banyak awak contohan. 2 nenek cek penghulu. 2 nenek cek penghulu. Paham orang hari ini, kalau mati penghulu ko, salah seorang dari anak ko. Ko dia awak lah nenek gini ko. Salah seorang dari anak ko. Mati penghulu ko dapat anak ko.
Ketika lah 60 lah umurnya atau lah meninggalannya singkek cerita panjang dak takare singkek dak tahu leh mati le ko nan kamanakannya tu nan anak siapa lulusan juinyo lo balik. Dapat 3 ke bawah. Jangan kampe keturunan 3 saya baru ditanya anak iko. Oh tu lawan sanak nenek jawab mas. Itu kesalahan kan hari kini di negara ini. Rato-rato ketika amak ditunjuk oleh ketua LKM Sumatera Barat, Fauzi Bahar, Datuk Rajonan Sati, amak ditunjuk, nyo telepon saja, amak diangkat jadi Dewan Pakar. Amak minta rapek setelah sebulan kemudian, rapek lawak, rapek karajonan awak. Bagus itu dah. Kita pobai yang ngaran dasarkan di seluruh Sumatera Barat dan Nado kini beribu negarinya tu. Di pobai itu dulu, sebab kan itu keberadaannya, itu gara-gara Orde Baru. Tahun 68, 3 orang kolonel kemari, salah satunya almarhum Sapruddin Bahar, itu mewacanakan sia laki-laki di Minangkabau kau nan tidak masuk organisasikan, dianggap PKI. Maka perlulah SKBD, SKBL ketika itu. Pakai kelakuan baik kalau kau minta kerajaan. Seluruh perempuan nalah kawin, tidak namuh masuk organisasi bunuh kanduang, dianggap gerwani. Itu kemauan Pak Soeharto, kemauan Orde Baru. Maka ada 3 baju pemain randai tradisi kemari ke Sumbarga. Kalau sirah bajunya tu PKI punya tu. PDI tu salah mak. PDI. Kalau hijau bajunya biru tu itu P3. Kalau kuning Golkar. Sampai kini masih ada beberapa negari nan memakai itu, terutama di kampung Kemanakan Amboko, rupanya orang taratak nanti go bayang nan 7 kota nan 8 masih ada baju kuning tu dipakai di Kubu Durian sini. Baju pembagian Golkar. Jadi kalau ingin menyelesaikan sesuatu masalah, ingin mencari secara utuh dari pusako rendah ke pusako tinggi, cik awak cari dulu. Iko dulu. Ingin menyelesaikan orang, tingkat ranjinya paling kurang 9. Kalau kecik guru amak ndak punya referensi buku ya. Amak hanya perguruan. Referensi buku amak nampal yang santiang tu ranji 3 baleh yang. 3 baleh tingkek ranjinya. Batu salah seorang dia nak air pai kumbuah. Ranji nan sawaleh nyo putus cakap yang ranji ko jadi 7. Karena ada rato di dalamnya. Makanya tingkat pengulu kini itu ada pengulu nan candu bagalah. Iko 2 hari galanya lakitnya lah karantau ka. Candu bagalah. Sudah tu ada pengulu mambiak gala ko orang-orang ko bara rato pusako tinggalai kanyo lindangnya abihan. Sangat seketik sekali, lebih kurang 2%, nan lai ingin memelok nagari, memelok suku di dalam kaunya, memelok parangai kau nakadi. Sang ini mana dalam penilaian namanya. Terakhir amak agak kaili kampung beliau seketik di Balai Lasa. Itu kondisi hari kini itu. Makanya perlulah disempronon agar dasarkan. Kembali ke persoalan sertifikat. Di zaman Gamawan jadi gubernur, salah seorang yang menantikan orang BPN Menteri Pertanahan Negara apa nama? ATR BPN. Datang ke gubernuran, bukan di kantor gubernur. Kami ngopi di situ. Juga Pak Gamawan menyuruh Ahmad datang. Untuk mensertifikatkan tanah itu kami usul ketika itu, ada beberapa orang kami nan mau usul itu, berdua rasanya. Sertifikatkanlah, tapi agih 3 baris namanya. Samsudin, Datuk Raja Kuaso dalam suku si Kumbang umpamanya. Buat 3 nama di dalamnya. Kalau cik nama saja Samsudin walaupun bertindak atas nama kaum di tarang-tarang sawala, bacakak anak Joko Nakat. Di Indopuro lah terjadi. Ketika mamaknya malapehen tanah atas nama suku, di debat deka mamak kau meninggal, nyo dapat 400 sampai 600 hektar, dapat dinyo 6 hektar, 6 kali 6 berarti 3.600.000 sebulan. Dapat pitih masuk plasma apa namanya? Ya. Ketika mamak kau mati, dijapui deka menakan. Nah anak tibolo pakai ladiang.
Kalau iyo mamaang, ama nak magalanyos ko. Nan banamu koko mak ayah den. Akhirnya dimediasi lah, dapet lah. Itu diselesaikan oleh beberapa orang, informasi nama dapet, tapaso babagi jadinya. Dek karena si mama salah, ndak mencantumkan sukunya, ndak mencantumkan galanya. Aiko terjadi, itu yang kami minta di zaman Gamawan dulu, kalau dapet membuat sertifikat itu, tulis namanya, tulis galanya, tulis sukunya. Barangkali kau perlu ditelewakan ke wali-wali negari supaya ketika alasa itu harus pakai gala jo namo, jo suku. Supaya jaleh saja dari alasa pelepasan hak itu. Itu barangkali sangat perlu. Hakikatnya, nan terjadi hari ini persoalan itu terlalu banyak kan, dan penghulu-penghulu ko dan persoalan narato pusako. Kapankah pusako rendah bisa menjadi pusako tinggi? Kalau level 3 tinggi bisa. Tidak sampai ke ampe dah. 3 ke bawah bisa. Contohnya, dahulu namanya pusako rendah ke arato susua. Ko nan sebelum Bali membali ko dulu ada arato susuanya. Dalam adai pasobok tu, kalau di bawah sebelum zaman catatan-catatan sebelum Belanda ada sobok tu arato susua namanya. Contoh arato susua. Awak orang Kerambi Condong pegang luar. Siko daerahnya daerah orang Semando, Balai Mensiangnya Kerambi Condong namanya. Awak orang Kerambi Condong pegang luar kah? Babi ni kalau buat main turun. Tanah awak siko ada di Sungai Sapiah. Alu jadi sawah lai, tapayo-payo tangguang baru. Habis karajo di rumah bini, awak teruko sawah kau dapat sawah 9 piriang. Hasilnya dibawa ke rumah anak, sebenarnya dek dakek ke rumah anak. Di Kandih Teliang buat minturun aman negari kau tak ada orang akan menuntut dah. Ketika menaruko tadi makan di rumah anak, minum kopi di rumah anak, kadiantanyo nasi de indua dari Kerambi Condong kau dari pegang luar kau kakian ketika menaruko dah usah lah mak ada nak ke rumah nentua maknya sinan salah dia makan lah. Singkat cerita mati na laki-laki kau. Kalau nampadusi itu lai orang, bininya tu, mati lakinya pulang padinya, tetap biasanya bawa pulang. Tapi sanjonya tiba ke rumah mentua andaknya. Mak, padi serupa biasa lah basabi tadi, lah pulang padinya. Serupa biasa lah bawa pulang. Karena tanah itu tanah pusako mak, besok basahlah dia mak banyalai. Oh, ndak bisa rupiah. Saksinya nagari. Nanti anda di sawah bisua. Apa nantilah di sawah. Kironya sawah ko 9 piriang. Dia agak-agak sepatigo. 30%. Dia amak ko. Patut setunya. Rupanya nanti go piriang ke bawah sepatigo. Ndak itu di kau dah. Baca salam gitu. Imbau saksi suuk kita. Nanti go piriang ko ambil di kau. Bakarilan awak. Mako adolah tanah sang ini. Tanah orang koto, ada tanah di lingkarnya, sabaliknya si kumbang. Di tengah sang ini ada tanah orang koto, itu asalnya. Banamulahnya arato susua, bagi si upiak, nan orang lu buat menturun tadi. Ketika lah baranak-ranak, lah kadang-kadang lo anaknya, mati induaknya, ikolah peninggalan induaknya kok. Makanya awak ampe nenek, balain-lain rasa kiawak, balain-lain kekayaan, nan fisik. Ketika menjadi 3 turunan, beko kecek orang nan nomor 2, kau itulah peninggalan mamaang macam. Ini marah terus pusakoran dah pancarian kakehan induaknya dek mantan nasi itu. Amakonya level ketiga saja kalau arato susua bisa dijadikan pusako tinggi. Ini melebur ke dalam haratonan ado, tapi ada catatan dalam pengana paling tidak orang yang menyaksikan sasi bainah namanya bahwa ada orang yang tahu jo itu bahasa awak menaruko makan ke rumah bini walaupun tanah orang gaya awak. Baik itu sebaliknya itu akan menjadi harta susu lo kalau tanah bini awak ada dakek-dakek iko di daerah Kurau Nanggalo ko. Maka nak ke rumah induk tanah nan ditaruko tanah bini ketikolah pulang hasilnya beko
tetap saja kalau orang lain paham Joko madai, maka sapati golo untuk induk nan tanah bini tadi. Itulah nama jadi arato susua. Arato susua kok hakikatnya adalah pusako rendah. Pada level ketiga saja turunan menjadinya pusako tinggi di dalam nan saindua. Sanenek dah, bukan saindua lah. Di dalam nan sanenek jinyo menjadi pusako tingginya. Barangkali itu salah satu di antaranya. Ada sambungannya pertanyaan tadi dah. Kalau pindah-pindah mik kok. Yang gala-gala tadi mak banyak mana di pagalehan gala pusako. Tadi lah mak mulai orang nan bagala ko nan candu bagala. Ada orang nan batu-batu ingin mempelok kaumnya, ada orang nan batu-batu bararato tinggalai. Menurut hakikat, ada salah satu tampe dosen dari UNP namanya Pak Firman, dosen olahraga. Pada satu kali amak dimintanya ke kampungnya ke sawah tengah. Kalau lagi datang Pak Firman, amak tiba. Datanglah amak ke sinan, rencana dimulai jam 9 kurang seperempat amak lah tiba, minum kopi di lapau, mencari anak muda-muda banyak. Rupanya ada penghulu baju babalah dua sinan. Amak dah bertanya itu dah, tapi baca itu cerita, saya bakal tuakan kini segala macam. Kurang baju sebalah rumah. Lah, sikit cerita amak kateh ke balai lah setelah barundiang, setelah amak paparkan, sabui dia mak ika. Kini di tempat lain, bukan ambo di siko lun tahu lera cok. Di daerah ambo ke bawah, ada penghulu ko baju sahlai belah dua. Menyeletuk sakenek, ikan biasa tu nyo magati. Alhamdulillah yo biasa. Tapi kalau baju ambo baranam duduk ko, kami baranam, nan safari jo ketuakan ko jo wali negari ko salai seorang baju kami. Angku nan baju sebelah tu duduk sinan nak mengecek lo kares saketek kambo. Mau tunjuk kita mah. Baju angku sebelah. Ndak sakares tu lepeh kecek dah. Sabuahan baju dulu, baru sakares tu lepeh. Kok ke baju kami salai seorang ko. Jadi penghulu dan tidak paham, makanya keluar kesimpulan dia mah setiap datua alun tentu penghulu le. Setiap penghulu pasti bakal ada tuanya. Ikon hendak dipahami bagi teman-teman daerah Kabupaten Solo Selatan atau Payakumbuh 5 juta saya wak bepiti salah satu negari di Payakumbuh itu bisa dapat galap. Ada enggak orang Payakumbuh itu? Iko. Kau jak ketek jadi konakan nama. Satunya baru lah jadi konakan nama lo. Iko kuncinya dah. Dek kerana tidak sadar. Apa dasarkan itulah amak minta ke Fauzi Bahar kok dapat anggaran dasarkan di Samperonan. Akan tidak ada penghulu nombor suluh itu. Unan penghulu awak menggadangkan diri awak seorang. Tak pakai pisuluh dah. Nah pisuluh itu lah pelando kok. Hilangnya tuan gadang batipuah. Tahun 8 balik sampai balik. Hilang di Sampulau nampak di orang terakhir. Di Japuit dia pelando, si Kalirajo namanya kapal yang padang panjang, dia gala di Batipuah, di kampung amak tu datuk pemuncak Alam Sati. Menggantian ke Rajo Tuan Gadang. Tapi belotnya, menggantian Tuan Gadang mana dimintanya. Akhirnya itulah yang terjadi sampai gini. Jadi, sarancaknya, apakah buliah kayu basiba, mak? Padi serumpo malah 2 buliah. Tapi, serupa itu aroma gadang tadi. Nak lapeh pandang keluar, nak tabuak pandang ke dalam. Tahu awak jadi diri awak bahwa awak padi serupun malah 2. Apa lain menguntiang siapa baju? Kalau menguntiang siapa baju gua, nah untuk langan saya tidak bisa siapa baju gua kaketeknya tu. Artinya apa? Kalau ada penghulu di negara awak nak menguntiang siapa baju, berarti di bawah ketiak orang taruh hendaknya. Siapa orang asal di negara awak? Sukunya kawannya awak melakok. Di sini nak di bawah ketiak orang tak bisa do dia lihat-lihat. Cuma dia orang kini nyenyo nang penghulu si bapa juko lah nyojo lah gadang lo nyo. Ikolah pemahaman keliru hari kini itu. Kok dapat yo baliklah suri siriah kagagangnya, pulang pinang ke tempuaknya, nan tentang gala tak bisa dimain-mainkan. Nama nang penghulu orang nanasa di negari. Nanasa tu bah
Adolo barampe di atasnya, tua barampe, nenek barampe, angkuna barampe, macam-macam gajinya kok. Dek karena ada pitua. Anggari, hanggari. Dia tulisannya bahasa Sanskrit tuh. Hanggari mengarik kuku. Pangarik pisau sirawi dikarek pangga tuonya. Nalah tuo apa? Suku na babuah parui, nagari sampai suku babuah parui, kampung nambaannya tuonya. Jadi iko bisa kah? Nan tidak kalah paralunya, pidato salu anak nama baca tadi. Nan sa payung sa pataga di bawah payung di lingkungan cepat. Ko payung ama? Di bawah payung Datuk Barabanso di Rajo. Ko sa payung sa pataga kah? Kira-kira bara di tahun 60 enggak 50 sekian datang orang serombongan dari Vanuatu. Angku boleh hamba masuk ke bawah payung aku, masuklah. Nyo izinkan dek mama amak masuk ke dalam payung. Setelah nyo masuk ke dalam payung artinya apa? Punggungnya angin dek paneh kalau hari paneh, punggungnya basah dek hujan kalau hujan lebih. Dak. Dek karena nyo masuk ke bawah payung awak, ikona disabui di bawah payung di lingkungan cepat. Anyo di bawah payung angku warabanso, di lingkungan cepat angku warabanso. Patang gua, anyo arapui payung di tangan amak ka. Anyo lo punya payung lebar pasalangan kambo seri macet. Ayo tepaso mak pakameh ken saruang petunjuk kita narami. Karena nantanang ke Sungai Buluh Aulia. Jadi ndak sadar diri tu. Makanya ketahui ya hadriawa egosentris ke Sultan Kulipah kok dapat itu dihilangkan. Awak sadar jo diri awak sia awak dari ma awak sampai ke ma awak. Kalau dinaikkan kaji seketik lai apa bedonya begitu. Kalau dinaikkan seketik lai. Bapak mengko itu Imam Syafi'i mangkonya jadi imam tu kan setelah Pak Guru 8 tahun. Setelah baru 8 tahun pulang. Ibu di rumah berucap salam di halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab induknya dalam. Lah pulang anak ndak buka pintu ke rumah dah. Lah putih segajiang lah putih. Agajiang ada Suludin PK Nau Sarata Sawah Mantiak Mani Kaspula Saratan Nirul Anwar Darul Nafis Darul Ikam. Nyo baca seluruh kitab di sepi. Nyo kiraan yang tangan induk. Alum putih gajiang lena. Balik angka guru ang balik. Tiba di rumah guru maluluang, nyo tanyon dek guru, bako nangyang, nyo tanyon keputusan kaji dia mah. Tu jangan jawab, ini seluruh kitab. Salah hang PI mambiak keputusan. Balik ang kendo ang balik. Jawabnya ke guru. Al-hadad, adatan, adatun. Kalau ditulis jo ain terpisah. Tuanku ada mau campur tu tahu nak. Makna ain terpisah tu nyatot. Ada itu baru data joya. Adati. Berarti pelah pagunung di dunia ko kalau ang lah beradai. Baca surah As-Surah ayat 137. Jaleh bana sekali itu. Atau cerita orang kampungnya surah 39 ayat 39. Pasti basopo itu. Barangkali itu saja. Beko kalau kurang ditukuk sentian bilai. Ya. Salatih-latih burung tabang patah sayuk tabang meranti. Dak gunur yang di papanjang Jawa salam tutu disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sini ya. Soal banyak tadi yang disampaikan oleh Daud tadi itu. Salah yang berpengaruh sampai dan termasuk juga tentang sertifikasi tanah wilayah. Silakan Cina. Mungkin yang pertama Cunya mau jawab tentang sertifikasi tanah wilayah. Jadi sebelumnya untuk sekitar tahun sertifikat terbit tahun 80-an itu walaupun tanah wilayah disertifikatkan itu biasanya di dalam nama seperti yang disebut Makati tadi tidak gelar yang dibikin, tapi misalnya namanya Safrudin, di dalam kurungnya ada tulisan Mamak Pelawaris. Selain itu ada yang atas nama sendiri Mamak Pelawaris, ada yang di bawahnya ditulis nama perempuan tertua dalam kaum. Jarang sertifikat itu yang atas nama sendiri. Biasanya selalu Mamak Kepala Waris dan perempuan tertua di dalam kaum. Kadang ada juga ditambah dengan beberapa orang kemenakan. Nah,
kembali saya tidak mau menyalahkan pemerintah, tapi itu faktanya. Sekarang ada program penerbitan sertifikat PTSL namanya. Di situ ada target 1 juta sertifikat dalam 1 tahun. Nah, gimana BPN kota dan kabupaten mengejar target. Nah, karena kejar target ini, memang banyak tanah ulayat bagi mereka yang di kampung itu diterbitkan kan cuma hanya berdasarkan pernyataan kepemilikan penguasaan terhadap tanah, nanti yang ditandatangani oleh wali kampung, wali nagari, penghulu suku kalau tidak salah. Kadang-kadang memang di beberapa daerah itu ada yang ditandatangani oleh perangkatkanlah ketua dan sekretaris. Nah itu, PTSL itu yang sering membuat sekarang banyak sengketa-sengketa terhadap tanah adat. Kalau dulu ada juga peralihan-peralihan itu pada saat program Prona istilahnya. Nah kebetulan saat ini kami Padusi Bergerak ditugasi nih pembebasan lahan di Sungai Bangek, ada untuk sebuah proyek. Nah, di sini pula lah kami belajar tentang tanah adat. Nah, banyak kami temui itu adalah tanah adat ternyata disertifikatkan atas nama pribadi tanpa embel-embel. Ketika ditanya ke masyarakat sekitar, oh itu Bu, itu sertifikat Prona tuh Bu. Nah, berarti yang membuat kacau pendaftaran tanah ulayat itu, sertifikasi itu adalah proyek. Tapi kalau sertifikatnya berdasarkan keinginan kaum, itu selalu tidak ada masalah. Karena pasti mereka akan sepakat dulu, nanti kita bikin surat kesepakatan kaum, katanya. Nama siapa yang ditulis. Nah, karena mereka punya waktu yang panjang. Nah, kalau namanya program kan pakai target. Dalam setahun ditargetkan misalnya 1.000 sertifikat. Petugas ukur aja hanya 1 tim di setiap kantor badan pertanahan. Nah, itu yang sering banyak terjadi permasalahan jadi sengketa tanah ulayat dan tanah adat. Nah, tadi tentang pusaka tinggi dan pusaka rendah itu sampai tingkatan berapa? Cunya lupa perdanya nomor berapa, tapi itu ada perdanya dan itu dirujuk oleh BPN, itu ada 4 tingkat. Khusus untuk Sumatera Barat itu 4 tingkat. Tambah tadi tentang perankan ya. Nah, ini kebetulan sekali nih, kemarin cunyang perkara di Pengadilan Negeri Padang, pihak lawan menghadirkan mantan Ketua Elkam Pak Sayuti. Nah, beliau menyampaikan kan itu cuman punya kewenangan mengeluarkan kesimpulan hasil musyawarah. Berarti mereka tidak punya kewenangan memutuskan. Nah, itu jawabnya ketika kami bertanya ke beliau tentang esensi kan. Karena dalam perkara kami itu kebetulan udah diselesaikan, ditingkatkan dan udah ada kesimpulan mediasi perdamaian di KAN. Tetapi karena pihak tidak tidak setuju dengan apa yang di KAN, ini terkait yang tadi itu ada pembagian ranji. Karena menurut hukum adat itu setelah perkembangan ketika kita ingin memecah ranji, misalnya tadi kata mana itu ada ranji 13 tingkat, itu kan sudah sangat besar. Nggak akan tahu lagi kemenakan yang satu dengan yang lain. Tentu kita harus pecah. Nah, untuk memecah sebuah ranji itu harus sepakat semua kaum. Nah, karena tidak ada kesepakatan, ada memecah ranji diam-diam, makanya digugat ke KAN. Pertama di tingkat mamak dulu, penghulu sukunya saja. Tapi ketika penghulu suku tidak bisa menyelesaikan, baru dibawa ke KAN. Nah, KAN ini tidak punya kewenangan memutuskan. Nah, maka perkaranya pasti berlanjut ke pengadilan. Dan Pak Sayuti kemarin hadir sebagai ahli menyatakan ya keputusan pengadilan lah yang wajib dan sah diterima.
Nah, jadi kalau hakimnya, nah sekarang kita tentu bertanya, kalau hakimnya paham tentang hukum adat, tentu kebenaranlah yang akan diputuskannya. Kok baju kurung pai baralek kini ndak laku lah. Ya nak makati kan, ndak ada laku baju kurung kalau ada. Kok lai baju muslim lai masih rancak, tapi lado kini pai baralek tu pakai celana jin ibu-ibu kok. Nah, mungkin kemarin saya diskusi dengan apa tadi harimau campa. Harimau campo. Berdiskusi sedikit untuk merubah, untuk kembali kita ke Minangkabau. Tidak bisa kita merasa jadi diri kita pahlawan, tapi mari kita bersama-sama. Tidak mungkin pula berjuang sendiri, tapi minimal berjuanglah dalam keluarga kita sendiri. Nah, terima kasih nih kepada Salwa. Saya yang belum pernah nih berbicara di depan, dikasih kesempatan untuk menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui di lapangan. Terima kasih moderator, kalau ada sambungan lain kita lanjutkan nanti. Kok dek lalu sih kok sebenarnya. Sabananya mak malu jadi orang tanah datar. Ndak wasabui kampung amak jadi. Sabana malu jadi orang tanah datar sejak tahun 82. Ketika panti jompo di Tagaan de Azorana di Cubadak. Isi panti jompo tu ndak ada simbolon, ndak ada lubis. Orang bersuku. Sukunya Koto, sukunya Tanjung, sukunya Panyalai, sukunya Balai Mansiang. Lah berkali-kali emak mengecek ke bupati. Pindahan panti jompo di luar nantuo ka. Luar nantuo ko aye janiah. Saya nyolandai kanyo jinak kulari bagendangan. Apa artinya? Seluruh orang di luar-luar datang ke luar tanah datar dapat aye nanjanya. Karena ikannya jinak. Murah diajak komunikasi. Tapi kini entahlah. Lah malu emak jadi orang tanah datar. Kok dapat pindah kini kok emak pindah. Tapi kebalai awak dilahirkan di tanah datar tahun 49 bulan 8 tapeknya. Jadilah 73 lewat seketek dan tak pakai umur. Terima kasih dek lalu kau mari kau. Lalu Lanjut ke Bang Bimo. Pertanyaan yang sama, Bang. baik, terima kasih Bung Aulia Rahmat. Pertanyaan-pertanyaan akademik dan normatifnya Amrasulah terjawab sebenarnya. Sebetulnya gue ingin bicara dalam forum Salwa Kreasi kok secara reflektif berdasarkan pengalaman Ambo mengamati Minangkabau lalu ditulis dalam karya sastra. Aku tadi agak nyastra-nyastra mengecek kan. Tapi kalau dalam kapasitas sebagai orang yang pernah menulis interlegalitas, kayaknya lah terjawab sadonya nak ini Jiniang terima kasih. Kan karena interlegalitas itu semangatnya sama aja balian Syriah kegagangnya pulangkan Pinang ke tempuaknya. Restoratif justice, restore, kembalikan ke habitusnya gitu. Karena hukum Islam pun menerima konsep ini. Misalnya dengan kaidah urf itu kan, as-sabitu bidalilil urfi kasabitu bidalilin nas malam yahtaliful dalilul qat'i. Sepanjang tidak melanggar dalil-dalil yang sudah qat'i, maka dalil-dalil adat itu sama keabsahannya dengan dalil-dalil nas. Artinya kalau kasus orang di nagari itu pepaga undang itu penghulu, artinya bisa diselesaikan di level adat sebetulnya. Tetapi kemudian yang terjadi kan kontestasi antara hukum nasional positif dengan hukum adat itu terus berlangsung karena memang tidak ditemukan kata kunci solusi yang sampai hari ini menurut saya masih dalam proses mencari bentuk gitu. Bagaimana misalnya ya terutama dalam pidana dan ini rumit ya, ketika anak kemenakan baramuk pisau gitu berdarah, lalu mama tidak akan sanggup, polisi yang akan sanggup.
Nah, akhirnya Mamak tidak sanggup mengatasi hal-hal tertentu, akhirnya ditangani oleh aparat negara. Nah, tapi dalam kasus Gala misalnya atau dalam kasus Tanah Ulayat sebetulnya masih bisa diselesaikan. Jadi difungsikan, di mainstreaming fungsi adat itu. Tentu dengan Makati tadi sudah Pak Gamawan ya, Pak Gati sudah mencoba merapikan azas ADART atau apa namanya itu, Pak Gati. ADART kan gitu. Nah, saya kira itu Pak Aidil. Saya tadi ingin berefleksi secara sastrawi sebenarnya. Bagaimana menceritakan Minangkabau dari aspek yang lain. Kalau dari aspek hukum agak kaku rasanya Minangkabau ini. Memang apa yang disampaikan Bang Wimo tadi, memang menyampaikan sesuatu hal yang tidak bisa disampaikan itu memang harus sastra. Jadi kita tunggu karya-karya sastra Bang Wimo setelah ini. Tapi jangan merusak Minangkabau coba. Saya sudah dibisiki, saya pengen tadi membuka lagi sesi diskusi ya. Cuman tadi sudah dibisiki ke saya udah jam 10:30 nih kata Sultan Khalifah kan. Kalau masih ada silakan. Nah, masih ada kan? Silakan sebut langsung di mic saja 1, 2, 3. Hanya makin malam makin nangek kau makin deh. Ikuti ko na po. Lain terangkan Sultan Khalifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya atau mungkin menanggapi dari tadi saya cukup menyimak begitu bagaimana sumber di depan mengutarakan atau memaparkan masalah-masalah konflik atau Maaf, namanya Bang biar dicatat sama dia. Nama saya Arif kampung di pesisir selatan. Saya di Suranti. Saya banyak menangkap tadi hanya memaparkan atau menjelaskan masalah-masalah kaum, masalah personal, mamak dan kemenakan produksi segala macam. Saya jadi sulit gitu menangkapnya dari tema Minangkabau dalam pusaran perubahan. Pusaran perubahannya seperti apa ini? Jika Makati tadi atau Ibu tadi menyampaikan hanya rentetan masalah-masalah soal adat, kaum, saya kira itu barangkali itu yang membuat Gen Z itu membosankan mengikutinya. Apakah pusaran perubahan periode perubahannya dari mana? Siapa yang membuat perubahan itu, pusarannya seperti apa begitu? Kemudian tadi Makati juga menjelaskan mungkin lebih spesifikasikan ke Gen Z begitu. Bukankah apa yang terjadi sekarang ini adalah hasil dari perbuatan orang di masa lampau? Kemudian apa sih solusinya begitu? Pusarannya seperti apa? Periode apa yang merubahnya? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin sebelumnya perkenalkan, saya Ica Kair, mahasiswa FKM Unan. Saya berasal dari Tanah Datar juga. Terkampung di Dagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Makati, suku Piliang. Sebelumnya saya juga sempat hadir ya di diskusi SEPA pada beberapa bulan yang lalu itu tentang episode Minangkabau. Nah, yang saya ingin tanyakan pada saat ini, sebelumnya Mak Kati dan Abang, saya pernah ikut berdiskusi ya di Unan dengan salah seorang dosen, dan saya menanyakan waktu itu terkait keistimewaan perempuan di Minangkabau. Namun waktu itu tanggapan dari dosen tersebut, bukan dosen dari fakultas saya, dosen itu mengatakan justru sebenarnya aturan-aturan yang ada di Minang ini ibaratnya itulah yang membuat perempuan itu semakin terbebani gitu. Justru dari keistimewaan itu perempuan semakin terbebani. Dan kalau misalnya dilihat dari sekarang malah praktiknya itu jauh sekali
ketika kita mengatakan perempuan seperti ini praktiknya malah sangat jauh kata dosen tersebut. Dan beliau juga mengatakan ibaratnya padusi dipanggil untuk cuci piring, laki-laki dipanggil untuk makan kayak gitu. Seperti itulah praktik-praktik di budaya di masyarakat yang justru sebenarnya ketika dikatakan bahwa perempuan itu suaranya didengar dan sebagainya, tapi dalam praktiknya acap kali memang jauh dari praktiknya perempuan yang katanya itu diistimewakan. Dan keistimewaan yang ada itu justru semakin membuat perempuan itu semakin terbebani. Banyak juga mungkin seperti kita dengar istilah sumbang dobaleh kayak gitu, Mang Ati beliau juga menyinggung sumbang dobaleh. Kenapa? Itu kan juga sebenarnya berlaku untuk laki-laki, tapi kenapa selalu identik dengan perempuan dan selalu perempuan kayak gitu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Makin makin hangat. Ada lagi? Tadi saya lihat ada 3 nih. Saya ke Nikabati dulu, setelah itu ke sana, setelah itu di meja ini. Tapi saya lihat tangan Nikabati itu yang paling semangat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia. Di sini saya ingin bertanya mengenai tentang ketidaknya peran mama. Kampung ya. Kampung di Tabing, suku Tanjung. Tanjung. Tabiang. Ya, Tanjung kan kok. Ketidaknya peran mama. Pada masa ini kan banyak sekali terjadi pelecehan baik dari ayah, dari abang. Namun korban-korban pelecehan itu kan banyak terjadi pada perempuan pada saat sekarang ini, yang bahkan itu tidak mementingkan mental orang yang terkena pelecehan tersebut. Namun ketidakperan mama ini berdampak kepada seseorang yang terkena pelecehan. Seharusnya korban yang kena pelecehan atau terkena pelecehan itu dari ayah atau dari abang kandungnya, namun tidak tahu tempat mengadu pada siapa lagi, dikarenakan tidak ada peran mama di dalam perempuan tersebut, sehingga ketika mengadu kepada orang tuanya itu menjadi aib. Allah tuh jangan sabuk jolai kayak gitu, anak-anak selawat kayak gitu jadinya. Namun terlupakan mental orang yang kena pelecehan tersebut. Tadi Makati sempat bilang Gen Z itu sangat Gen Z itu orang-orang yang lemah. Lia juga Gen Z. Lia juga Gen Z. Gen Z itu seperti strawberry yang di luarnya sangat bagus, namun di dalamnya itu sangat letoy, loyo. Yang mana mementingkan mental health. Jadi orang-orang yang terkena pelecehan tersebut tidak mempunyai tempat mengadu dikarenakan tidak ada perannya mama, sehingga banyak yang kena mental health gitu. Pada akhirnya ya bunuh diri, yang terjadi sekarang tuh bunuh diri, mengurung diri, yang mana itu mentalnya tidak terselamatkan. Mungkin sampai dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia. Selanjutnya tadi yang dari atas panggung, setelah itu ke Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Bogi dari Batu Sangka, berarti dari Ilmu Kaum, suku Simabur. Nah, saya ingin bertanya, dan ini pertanyaan juga pernah ditanyakan ke saya pribadi ketika itu lagi menempuh pendidikan di Semarang. Jadi sebagai perantau yang berasal dari Minangkabau ya. Jadi waktu itu pertanyaannya dari orang Jawa ya waktu itu. Minang ini memiliki sebuah filosofi hidup, itu adat bahasa syarat bahasa di kitabullah. Nah, pertanyaan kritisnya itu kenapa mereka ini menganut sistem garis keturunan matrilineal. Nah, kan orang Islam itu sedangkan garis keturunan itu dari ayah matrilineal. Kenapa mereka seperti ini? Kan ini agak bertolak belakang. Nah, waktu itu saya mencoba menjawab dengan pemahaman saya sedikit ya, bahwasanya Islam itu
memiliki misi besar mengangkat derajat perempuan. Nah, di Minangkabau kita mencoba memegang prinsip seperti ini. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya, dan saya mohon kepada Makati, Ciumiang, terus Mbak Dabimo, kira-kira narasi yang tepat ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nanti ketika teman-teman di sini juga nanti merantau ke beberapa tempat di Indonesia dan ditanyakan pertanyaan seperti ini. Kira-kira narasi yang bagus itu seperti apa untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Sekian dari saya. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uyung, terkampung di Jawa. Pertanyaannya apa? Karena ini ada perubahan dalam Minangkabau dalam pusaran perubahan. Yang awak tanya kok soal adik awak, adik orang Minang gitu, melindungi daerahnya. Kan karena ada dua hukum yang dipakai. Kalau secara awak di Republik ya ada hukum positif yang awak pakai. Terus kemudian dalam bara persoalan itu sebenarnya kan ada dua yang bisa dipakai dalam negara. Satu hukum adat. Tapi di Minangkabau persoalannya banyak hukum adat kok kalah di pengadilan. Nah, kalau misalnya awak banyak bicara soal adat, bicara soal hukum adat, tapi selalu kalah. Misalnya soal konflik-konflik agraria, itu rata-rata sulit banget awak menembusnya. Nah, awak banyak bicara soal itu, gitu kan? Tapi secara penyelesaiannya jarang banget kemudian orang PPH-nya balik. Contoh banyak mana tuh contohnya. Misalnya kalau terakhir itu yang awak ikut untuk investigasinya salah satunya kapal, persoalan dari kapal di Pasaman. Lalu kemudian konflik soal lahan di Sulawesi Selatan. Jadi banyak banget. Nah, maksudnya bahas sebenarnya adik awak kok memang tidak tepat, memang tidak bisa masuk karena itu, atau memang ya maksudnya tidak masuk atau tidak mampu lah. Kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kang Buha ya. Maksud cik lo. Cik lo mak. Cik jawab. Jadi yang pertama dari Arif mak. Pusaran perubahan seperti apa yang ada di Minangkabau itu? Makanya kalau dilihat membosankan juga adat itu bagi Gen Z karena perubahan yang terjadi sekarang itu kan akumulasi dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang siswa ya. Jadi kalau berubah Gen Z kini yang mau utang yang lalu-lalu Mas. Nah, jadi itu yang pertama tadi dari Arif Mas. Amak coba menanggapi. Setuju kok lah amak ambil semik kok. Ayo mama. Makasih. Amak ini ilustrasi kete. Tahun 2010 terakhir amak maja di salah satu kampus terbaik Amerika di Hawaii University, H. Manoa, mama maja di pasca sarjana. Pulang tahun 2011. Alhamdulillah, ketika mama dilepeh pulang, nyotangkok globe, pendidikan yang terbaik itu di dunia adalah Indonesia, Minangkabau bagian kecil. Demokrasi yang paling hebat itu di dunia adalah Minangkabau. Beberapa hal itu pidato rektor malah mak pulang tahun 2011. Begitu hebatnya. Cuma kalau dicari di masalahnya, cik saya amak buka salahnya gini. Dahulu orang beralek di Jalan Gadang, di Rumah Gadang. Kini beralek di Jalan Gadang. Siapa yang salah? Apakah ada datuk-datuk itu di nagari atau ada bundokan doang di nagari? Berarti pangulu tu datuk tu ndak duduk paham adat di nyolek. Kalau duduk paham adat di nyolek ndak dangka beralek di Jalan Gadang. Pelaminan itu pakaian rumah lah kami bahas tahun 82 dengan Azwaranas. Kepalanya Taman Budaya Mursal Esten. Pakailah pelaminan di Gedung Kaharudin waktu itu. Pakailah Hotel Padang pelaminan, pakailah di Hotel Muaro, tapi pelaminan TV ada di rumah Balia.
simbol menjalang rajo sehari. Ada kalau anak daro diantan ada sudut rumahnya. An marapulai diantan ada lo sudut rumahnya. Tak kalau lapiak kari kambang pidatonya, mulo cara no balataan mako mo pakai ninya jo mama sarato ayah jo bundo. Tandonyo alek kari kako. Mako ba iasi rumah nanggadang takana tabi di dindiang tabi suto panjarang lawah patirai balangit-langit. Tabantang lapiak parmadani bagambar singho makan urang. Talilo kain jajakan tetagak marawasirah atau enggak papalu cindai kunyang di sudut talatak pelaminan. Dia pi banta suuk kida banta kadang orang namokan basuji jawa nangameh baturau jawa namakau. Pucuk paku galuang-galuangan akacino jangkau-jangkauan. Camin kaciak bintang tata buah maratuh camin di tepinya di tengah bacamin bule. Pancaliak ada jepusako itu menjadi kebasaran. Pakaian rumah tu namanya. Kadalangan datuk nam banyak kini tu nyopa biar liah kalaman. Kadalangan mudokan duang tu liah kalaman. Sianan patut memaliaro. Berarti penghulu-penghulu datuk-datuk bunuh-bunuh kanduang tu tidak paham jo adeknya leh. Adek itu hanya pemanih bibir dinya. Lah 3 kali mak binantu. Di Pokerawa Pagang. Mak buat tenda tapi buat paleh-paleh untuk makan orang. Tak boleh makan macam baselon, baju kursi dia. Kok kan makan kursi je na mudo-mudo asal apa kopiah ko nyetipo duduk kate. Babu ena 2 balik kali 5 ke pondok dari Tok Rumbio ndak pakai tenda ganti tenda dia mah apa buat pale-pale. Mama ndak setuju dah. Tapi kan amak seorang nak membuat itu. Itu terjadinya perubahan sampai kini. Seluruhnya mayukan bakal nak dibuat solusinya. Pengambil kebijakan Sumatera Barat adalah sampai ke telingonya mak anggotanya 5 tahun. Penasihat kalibangan tu amak kan. Mimidang ada pasal di syarat pasal di kita pula. Amak usulkan kumpulan tukang tenda di seluruh Sumatera Barat per kabupaten kota. Wajib jangan adanya. Itu tidak tahu. Alasannya sangat klise. Itu tidak tahu. Jadi sialai. Kalau tidak dibuat pengambil kebijakan, sebuah terobosan aplikasi yang dipakai oleh anak negari, tidak bisa-bisa. Kakak seorang saya mak berjalan, dia jalan. Itu perubahan yang paling seketik baru. Cik pelaminan saya baru alasan saya wadahnya gini. Itu nampak dia mak. Banyak perubahan. Tadi lah dimulai jo sekali ayah kadang sekali tapian barang lihat. Iyo, tapi nan tapian itu untuk pembasuh. Itu nan ndak mak baca tadi. Ndak kumuah orang pai ke tapian ndaknya. Jadi panggulu nan baru nan sekali ayah kadang tu tapelok pengana orang di nyon ndaknya, tapelok pengana anak kamanakan. Kau ndak patambah balulu nilai kalau pasuk siko balulu. Jadi ikut nan terjadi gitu. Banyak pihak nan acuh, nan abai dengan paham adat itu sendiri. Beruntungnya lama kau lagi keliling-keliling sumber kau amuah jo diundang ke mahkamah untuk menyampaikan. Ada cik negari daerah Muralabuan nyisikapi secara baik tentang makan berjalan saja. Makan bertenda tu. Ampe tenda ciknya lantai mah 3 kali 6 panjangnya. 6, 3 lebarnya. Letak ni dalam detik tu pakai meja osin lor ampe papan. Ada detik tu sampai anda tak kira-kira karena ero induk-induk maidang tu. Hebat orang sebahagian menyikapi itu tu. Namuannya berubah. Terakhir tentang kau cik lai. Dalam penelitian salah seorang anggota DPR Sumatera Barat meneliti dari bulan 5 sampai bulan 8 tahun 2024 ke petang. Ini dulu 500 perceraian. 300 hijau kabuannya di teh meja mah. Ba aku ndak dipobai de para pak kuah tu. Ba aku dibiarkan saja. 300 caranya ada teh meja hijau kabuannya. Polan. Ya salah. Barulang, salah marapulai, barulang, salah, barulang. Cik induk-induk na ndak punya adat tu, na ndak punya pemahaman itu. Surian saya teh meja apa kuahnya? Ba surian teh meja.
Sengaja aku menerima pernikahan anak kandung bapak Siti Rawiyah, maharnya seperangkat alat salat tunai. Salah ke Cik Buya Hamka nada te meja aku ha. Orang kalau tak ikut ni kawinnya, apa sih cakap taruh? Sekali sampai hari paling rendah. Kau lah diteliti kok. Nawaitun kalbu tu ndak ada di nyodo. Nama jawab kabul tu muncul cik mato cik dek karena nata surat te meja. Nama nyuruh surat kau induk mah. Lah 60 lah 65 mu aja. Asiran kamu baik. Mestinya saja dari Pak Kuan. Satu, nang kedua. Mestinya nenek mama di dalam kaum orang sampai gini itu satu loh. Pada tuan kanak kalau sudah petang. Kata penerima kabul lah meminta. Dia hafal andaknya, andak bajawek sebentar tu doh. Kau indak? Nyola leles nyokecem pernikahan itu hanya biologis. Paduan dosa dunia kireknya si kau tekan tuang. Panjang maleo kau dirantam. Kalau mak sampuang kau panjang kau. Tambah selai. Kita rangkum sesadanya mak. Yang pertama tadi iya itu kan perempuan tasingguang terbebani. lain segini. Perempuan terbebani karena praktek kebudayaan. Kalau kau memanggil kau untuk cuci piring, untuk masak-masak, atau bersih, kau untuk makan laki-laki. Itu yang pertama mak. Yang kedua, bah cara menjawe ABS SPK kau mak. Urang dan samo kau betul kan Ada lah uang rangkum saja saudara mak. Nah, yang ABS SPK tapi mambiak matrilineal, sedangkan Islam matrilineal. Bah cara menjaweknya narancang mak. Selesai suruhnya cik jawek selesai itu. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, turun Al-Quran kayaknya sedang di lereng Gua Hira. Guru bermacam keceknya dalam Gua Hira. Tapi nan banyak tu guru-guru amak menyebut di lereng Gua Hira. Salah satu orang kampung dengan nama orang Solok. Beliau sedang di lereng Gua Hira. Datang ayat kayaknya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Singkat cerita. Anda opennya tu dah. Namanya setelah Al-Quran disusun oleh Utsman bin Affan, Al-Quran kau setelah tafsir dibuat, rupanya maknanya takamang alam takamang jadi guru beliau. Karajo Al-Quran je Nabi duanya. Memerdekakan budak, memperbaiki akhlak je budi pekerti. Nan budak kau orang padusi atau orang jantan? Titik berat budak itu kalau bahasa orang awak Minang kurang padusi. Bahasa lainnya bejo a, ba, bejo ubu, babu. Yo nak? Lulu ruisa lah wak, biarlah kadai-kadai seketek lepehnya. Ya, lulu ruisa wak. Dek Nabi dimerdekakan orang kah? Budak kah? Dijawek dek Datuk Seri Dirajo panamu ada sepetang panjang jo kawan-kawan di Balai Rongsari itu sesuai jo pituanya. Jarajak di Indogiri Baringin di Balai Gadang tak kalau ada Kabadiri di Pariangan Balai Rong Panjang. Dimerdekakan orang padusiko cek lai jo pusako tinggi namanya. Makanya kita pasuku menurut ibu ndak matrilini dah mamana mak. Kita bersuku menurut ibu dari ayah keturunan tetap jo banasab ayah tu tetap jo nyo. Lah awak pecah materi ini setek. Kalau di Eropah, kalau Ratu Elizabeth kulah diangkat jadi ratu, Wilhelmina lah diangkat jadi ratu, seluruh anaknya laki-laki akan jadi pangeran. Yo nak? Yo kan? Tuannya? Yo, akan jadi pangeran. Gigolo ayahnya, anaknya pangerannya mah kalau nyolah ratu tu. Apakah demikian Minangkabau? No. Ketika Indo amak, taraga anaknya jadi pengulunya, tak boleh laki ke Jawa, tak boleh laki ke Bugis. Dua tu nanti sabut siswanya. Bahkan tak boleh, suto lah oleh Jawa Nang. Nyo harus laki ke Minangkabau, di luar nanti kau cari laki. Kalau taraga anak jadi pengulu. Apa lagi golo lakinya? Kalau di Amerika tu, di Eropa tu biasa satunya. Kalau induaknya lah ratu, lakinya gigolo boleh jo. Anaknya akan tetap jadi pangeran. Jadi ndak sama doh. Salah seorang profesor kajian budaya yang terhebat tu kini mengajar di Singapura di kontrak 8 tahun, Profesor Barbara Handaya, amatlah diskusi junya.
Menurut Mak Kati memang Minangkabau tu materi ini. Tak, nyunjukan salamnya, setuju je. Bahu itu catatan Belanda je, catatan Inggris. Masuk Belanda Pulau Cingkuak 1821, Marapek ke Painan, seluruh anak dah kain dua. Nyo catat materi ini. Masuknya ke Tiku, sekitarnya, dah kek lo nak kain dua materi ini. Masuk ke Kota Padang. Kemudian Padang ni masuknya tu. Dah kek nak kain dua. Inggris setelah kelas jo Belanda lari ke Selat Melaka. Tiba di Malaysia nya. Nyo cari orang di Robo Singkep. Dah kek lo nak kain dua. Materi ini lo keceknya. Catatan orang di awak nambah iwan tak pernah didiskusikan secara baik. Catatan Belanda. Ada awak bayuan. Padahal pengertian materi ini nan ado dinyo, jo materi ini menurut paham adat Minang tidak sama doh. Tuh. Tadi tangguang seketek. Awak harus sudahan itu. Kenapa banyak anak-anak kini ayah makan anak segala macam? Ilmu pemurtatan kata Buya Hamka. Mestinya anak gadis ko disunat. Tak ada indaknya kajian adat sudah. Sajak diraim bunuh kanduang berniat ibu je bapak. Kulai anak Islam laki-laki walau anak Islam perempuan. Dua sunat, dua paralu. Dikaji sunat dan dua pakikah bateri abuat. Dikaji fardu dan dua bapitrah bersunat rasul. Kalau kaji kau lah leper ketiga awak beragama kau. Sampai ke Adam Jawa dalam surga. Dikiaskan makan buah kudi berdua masalah tiba dah awak senang ke sunat rasul. Kan enak amat induk-induk ni. Harus sunat rasul. Orang kalau tak sunat rasul murah digosok. Yakin salah boleh cuba ni kanak-kanak amat lelaki-lelaki kau. Cuba awak pacar bisua, amuahnya ndak. Bauji dia mak tu. Terakhir kau ada salah seorang kemanakan nama. Kemanakan? Masuk SMP. Kiranya lun sunat lah. Allah kau sunat anak kau. Tak boleh sunat di bidang ini dah. Tak boleh di doktor sunat dah. Ambo jujuang Al-Quran dan jujuang Al-Quran sunat nak kau anjing. Bagaimana kau itu? Sanang hati mak mencelik pinggulnya, mencelik paunya, mencelik bisak sarwanya itu yang naiko tabik napasu dinya. Orang padusi kalau tabik napasu dinya nandakek darah daging Jawa tu atau nak beres tu. Lah 300 87 hijak kabuannya berhenti sembahyang. Orang padusi kuasa datang men ijok kabur tu pasti cakap sekali 3 hari sekali 4 hari. 2 ganjah di wajah di kanduang. Yang pertama hidup merat-marit kalau tak cakap tarikh. Kok lainnya rezeki cakap tarikh. Sering terjadi gugat cerainya perempuan tu. Nah 90 sekian dak ulu bajak pada Jawi. Kasihan kesalahan kau. Dek nenek mamak lah dahulu bajak pada Jawi lah banyak takah tu kini pernikahan batu. Tapi salahnya haram menikahan paru orang barisi itu ada boleh ada kamu dah. Mestinya di usia laki-laki kau ke Jawa dulu mangko ado lah mamak menyuruh kemenakan, kecik orang membuang, ayah menyuruh anak jalan. Kau ringgit 2 yong pelang karantau dulu, ang dak boleh bawa dah. Sampai 41 hari umur nang baru ang pulang lihat. Baru diulang nikah tengah malam melihat. Surat tak kau berubah dah. Takah itu orang saya suat. Akhirnya tidak pernikahan saya. Sadonyo kan seso tu sampai pulau rumah paling tidak. Itu payahnya Tapi sia nang kamanyo arawakan. Apakah kata mak ko ilmiah atau tidak? Nak tahu mak. Tapi najaleh iko problema hari kini lah diteliti salah seorang anggota dewan Sumatera Barat. Dan terakhir cakap padusi laki-laki ko lah nyaleh namun padusi itu asnimar. Nah laki-laki namanya Ramadan. Kalau orang ko kambiang ko. Asnimar ko aye. Aiko na mapabauan. Tentu kambiang jo iya bercakap jo teori cara juga kesudahnya. Agini kan tak ada apa pakai ko lain. Ilmu kami orang tradisi ko tak apa pakai lain. Itu jadi awak tak sama je orang Jawa dah. Orang Jawa kehormatan terhadap perempuan ko di awak namanya ada hak bapunya ganggam bauntua. Ketika takah itu penghargaan, ketika awak menganggap tanah pusako sawah, boleh untuk awak hasilnya.
pituannya cie lah juga orang ko balo makan dia. Nan sawah ko nak milik awak dah. Milik kaum bersama. Dimerdekakan Jorato Pusako. Makonyo di Minangkabau ko putih badan tiang tali rabau, putih di singguang lengan baju, ndak guna dicari sabau, abi untung cara dahulu kami nan turun. Dek karena memuliakan orang padusi. Kalau tak buat mana rumah tuanya. Kami turun. Apalagi kalau gak tarangguit tabu dek maliang, baju salai, sebab bawa pulang. Kok anak lah kadang baru diumbu-umbu anak kini ndak doa dulu ndak zaman amak ndak doa per. Depaya nama apa ambil baju apa kedua ciluan kan rumah lah. Maka itu dapetnya. Para hebatnya Minangkabau. Dimerdekakan Jorato Pusako tinggi. Walaupun cik-cik banyak mamak nang kurang ajar. Lah lindang lah habis dinya sampai mau nyimpen di jompo. Kaum-kaum minuin dua kau dicobadak kian itu kasus tu. Dak taluk dah mak tu dong. Lah Sungai Jambu jelu buatan. Payung Panji di Kota Pili. Balai kapal di lautan lainnya ada wakamudi. Lebih kurang mohon maaf. Salam ditua bunuhkan doang warisan dari Tiga Luak sampai kini berpakai juo. Jo salam sampai dan juang rila jo maaf banyak-banyak pandutui andai jo bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua lagi Cuniang. Kak Cuniang lagi sama Bong Ibu. Penutup ke Cuniang. Tadi soal dari Dabu Yang Hamdani tadi bicara tentang bagaimana cara adat melindungi daerahnya. Karena ada pluralisme hukum. Tidak hanya dua hukum yang hidup di Minangkabau, di Sumatera Barat, ada hukum nasional, ada hukum adat, ada hukum Islam. Nah, bagaimana adat menjaga daerahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kau boleh makan ya? Yang kedua tadi kalau dicaliak-caliak, ketika ada konflik hukum antara hukum adat dengan hukum nasional, biasanya hukum adat selalu dikalahkan. Ini contohnya di konflik agraria. Mungkin Cuniang ketika berperkara di pengadilan negeri soal konflik-konflik agraria, mungkin bisa Cuniang eksplorasi pengalaman-pengalaman Cuniang di ketika beracara. Silakan Cuniang. Tentang adat menjaga apa tadi, tentang menjaga daerahnya. Itu mungkin kembalilah kepada peran-peran nenek mamak dan penghulu tadi. Mungkin kita sepakat dengan apa yang disampaikan Mak Kati tadi, agar kan itu menyusun kembali ADRT-nya atau apa peraturan-peraturannya, bagaimana dia mempertahankan hukum adat. Hukum adat itu diakui oleh negara, khusus untuk Sumatera Barat dan Bali itu diakui keberadaannya. Tetap dalam putusan pengadilan itu tetap dipertimbangkan. Dan biasanya untuk perkara-perkara adat itu akan dihadirkan ahli hukum adat. Biasanya hakim mengutamakan minta dihadirkan ahli hukum adat. Dan bagusnya sekarang Elkam dan pemerintahan Sumbar itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk hakim-hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Baru kemarin kalau tidak salah hakim-hakim di pengadilan negeri Padang dan beberapa daerah di Sumbar itu diberi pelatihan oleh ahli hukum adat, termasuk mantan ketua Elkam Profesor Kurnia Warman. Jadi dibekali gitu bahwa hukum adat itu tetap berlaku khusus untuk Sumatera Barat. Nah, kalau untuk menjaga tentu kembali kita ke peran mamak-mamak tadi dan peran Bundo Kanduang. Tapi ini kalau saya cerita sedikit nanti saya istilahnya menepuk dada. Kalau saya di kampung kebetulan sebagai cucu tertua, itu saya masih bisa mempertahankan kata Mak Kati tadi itu di tempat sampai adik bungsu saya menikah, sampai anak mamak yang paling bungsu menikah, itu kami tetap pelaminannya di atas rumah. Tetap mengutamakan makan bajamba di atas rumah, walaupun rumah tidak gadang.
dan tenda hanya sedikit Madatua. Di depan hanya khusus kalau ibaratnya kami mengini undangan yang khusus kawan-kawan kerja di Padang atau teman-teman sekolah. Nah, itu kita sendiri. Nah, untuk harta pusaka dan tentang perkelahian kemenakan, insya Allah Mama tetap hadir untuk musyawarah. Nah, di sini tadi peran perempuan tinggi di Sumatera Barat tadi itu saya sebutkan. Walaupun yang kalau dalam ideal hukum adat Minangkabau itu kan Mama Kepala Waris adalah mewakili kaumnya ke dalam dan keluar. Mereka yang memutuskan ini untuk siapa, ini bisa dijual, ini bisa digadai atau termasuk soal pesta atau apapun lah di Minangkabau itu Mama yang menentukan. Tapi mereka hanya menyampaikan putusan. Sebenarnya yang menentukan itu adalah perempuan tertua. Misalnya kalau kakak tertua, dia yang paling tua, dia yang menentukan itu biasanya. Kalau di tempat saya, Makati, saya sebagai kemenakan tertua dalam kaum, itu apapun yang dilakukan oleh mama saya, dia minta keputusan selalu ke saya. Yanti, Ba'a kalau sawah di situ, Uwan gadaikan. Kalau tidak, kata saya, tidak jadi mama saya menggadaikan. Nah, walaupun dia bertanya ke ibu, ke adik-adiknya yang lain, kan dia mama tuh, saya kemenakan. Cuman kebetulan saya kemenakan tertua dalam kaum. Ketika saya bilang tidak, seluruhnya tidak jalan apa yang direncanakan oleh mama tadi. Tapi kalau saya udah bilang, gaden lawan kalau you anak uan ka kuliah. Kan biasanya anak kawi sudah kok mama mengadu. Uan agak sulit pencarian kini ti. Bisa ndak Uan menggadean sawah di situ untuk adik kuliah kawi sudah membayar sekian. Nah tetap inyo minta pamit dak nyo gadean surang do mangati lai pamit yo. Nah itu tingginya peran perempuan. Indak pencuci piring sedo. Nyo menentukan dia. Dalam malek pun menentukan dia. Apakah awak kalau di kini kan memang ada dua perdebatan dalam pernikahan itu sering. Itu pun mungkin saya pun bertanya ke Makati nih. Ada sharing nih Makati dalam berale, apakah awak akan pakai adat kok atau pakai cara nasional? Padahal sama-sama orang Minang kok. Ba'a cerita sebenarnya Makati kok pusara inilah perubahan yang terjadi di Minangkabau nampaknya. Udah mulai sering ada pembicaraan ketika ada pernikahan itu di dalam rapat ini ketika ibaratnya kalau di Minang kan perempuan yang mengantar pisang kue untuk melamar laki-laki. Di saat itu dibicarakan lagi tuh. Apakah kita akan memakai adat beralek atau memakai cara nasional? Nah itu Makati mungkin saya juga jadi bertanya ini apa sebenarnya ini yang terjadi perubahan di Minangkabau. Kalau dulu setahu saya ya pesta langsung aja lah pakai adatnya dengan segala walaupun saya umurnya tidak kalau dibilang tua belum tua sekali, tapi saya masih merasakan bagaimana indahnya Minangkabau di masa lalu. Ketika ada orang yang meninggal, itu semua ramai-ramai datang memasak. Kita tahu Yanti itu anak Anduang, itu anak Etek, itu. Kalau sekarang tidak ada lagi kau meninggal, udah dikubur, semua pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi keindahan Minangkabau itu di masa lalu itu sekarang saya rasakan. Apalagi tidak salah tadi generasi Gen Z itu menyalahkan generasi sebelumnya. Karena beberapa hal yang baik bagus sebagai silaturahmi, sebagai menjaga mama dan atau menjaga anak-anak perempuan tadi. Itu mungkin kelalaian seperti Makati sampaikan memang ibu-ibu yang salah. Anak makan bawa ke jalan pakai kereta dorong. Kali yang komplek menyu anak-anak makan. Berarti kan generasi yang sekarang Gen Z ini kesalahan generasi kami. Yang generasi milenial istilahnya sebelum pra-milenial lah.
Itu memang supaya anak nak menangis, supaya anak nak mau makan kali yang komplek basuan anak kau makan. Kalau kini ditambah parah juape. Dan kalau anak menangis, lagi apa? Jualan YouTube. Kalau orang tua le agak sadar agama lah di pilihannya itu cerita-cerita agama. Bagi yang tidak terserah anak siapa yang akan ditontonnya. Jadi itulah balik mama cerita pusaran perubahan itu memang kita tidak tahu dari mana kita mengambil ujungnya. Terjadinya pelecehan terhadap perempuan, terhadap anak tadi memang karena kebebasan ini tadi melihat apa anak kelas 4 SD memperkosa anak umur 6 tahun. Ya karena mereka bebas melihat apa yang tidak lewat di HP sekarang. Nah dari itulah gimana kita bersama untuk menyikapi roda perubahan. Sayang kita adat Minangkabau yang mungkin entah tinggal kenangan atau mungkin mari kita bangun kembali bersama dengan balik lagi dengan diskusi-diskusi, dengan tulisan-tulisan kawan-kawan yang pandai menulis, dengan puisi-puisi budaya. Mudah-mudahan itu tertanam di jiwa generasi sekarang agar mereka merubah cara-cara kami yang salah. Cara-cara kami generasi yang disampaikan Mak Datuk tadi, Mak Kati tadi itu generasi saya. Generasi kami yang salah. Kami yang karena kesibukan pekerjaan kadang-kadang tidak dapat lagi memberikan kasih sayang yang penuh ke anak-anak. Tapi ada satu hal yang mungkin ingin saya keluhkan juga di sini. Adat Minang ini kadang mengkotomi perempuan juga, Mak Kati. Nah, sekarang ini kan perempuan udah pekerja nih. Bedanya dengan budaya barat mungkin. Ketika kita pulang kerja, yang suami kita tadi dengan enak duduk makan mie, makan dek. Padahal dia sama-sama pulang kerja dengan istrinya. Nah, bagaimana perempuan tadi mau mendidik anaknya? Waktunya udah terkuras di luar mencari nafkah untuk membantu ekonomi keluarga. Sampai di rumah suaminya duduk. Nah, kalau suaminya ikut bekerja, datang mertua. Hayon, laparang kini kau takut yang jadi bini lawang mencuci piring. Lawang lo menjamu baju. Amang ngase bini yang Ahla jale tadi bininya pulang sama-sama turun dari oto sama lakinya. Nah mungkin pemahaman seperti itu yang akan kita bangun. Bagaimana kesadaran untuk pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab perempuan saja lagi. Karena perempuan saat ini tidak melulu dia di dapur, di sumur, dan di kasur. Mereka ada di kantor-kantor pemerintah, BUMN, pasar-pasar, kebun-kebun sawit, kebun-kebun teh, di salon, dan berbagai profesi lainnya. Nah, kayak seperti saya sekarang ini udah jam 11 nih, mungkin sebentar lagi saya pamit ini. Ya, udah cukup sekian, dilanjutkanlah sama. Terima kasih. Kok dek lalu lo kanya? Kamanakan nama tinggal di Maransi. Rumah induaknya di Maransi, babini, pai ke Batam. Singkat cerita, setelah anaknya lahir, sejak anak tulak ketek makan pisang bakukui dalam gerobak mah. Kalau dalam rumah bampang pintu. Pakai baju kurung bundokan doang balik. Singkat cerita jam lah kelas 2 anaknya petangko tahun 2023 kelas 2 minta apa? Tak ayah seminggu le nak. Lah seminggu minta lo lihat ba ayah le jadi beli apa. Alai beko pukul 3 ayah beli. Tak ndak apa dah nak. Tablet. Tapi si Ricky namanya, menurut Ricky jam berapa apa Ricky bisa pakai apa ke? Buat sekolah.
pulang sekolah jam sekian, sembayang, kalau makan macam segala macam. Mungkin 3:30 sampai 3:30 ya. Buat di karate salai, kalau pandai nulis kelas 2. Rizky akan memakai HP dari jam 3:30 sampai jam 3:30. Rizky akan memakai HP dari jam 3:30 sampai itu sepenuh-penuh ke bawah. Nyubuik tanda tangan di ayahnya, atakah kau nekan nak acu buat lo ba pandai kisah. Jadi lah buat tekan. Singkat cerita pada satu kali hari Selasa hari itu, kau laporan kemenakan gua. Hari Selasa olahraga di kampung di sekolah. Kalau anak-anak SD itu olahraga kan berlari saja. Pecu lari sana sepanjang-panjang lapang kit paman mas sekolah. Tiba di rumah tepar. Sudah makan langsung tepar. Sudah sembahyang. Tasinta pukul 3. Manengek kaya. Ya, kepe. Pakailah tuh, sinannya letaknya, pakailah. Pukul 3:30 lewat seminit ki. Lewat seminit ki. Oh. Baca ke ki. Rizky akan memakai HP dari jam 2:30 sampai jam 3:30. Kan alun saja, awak nak berjanji sejam nak. Orang panduto tu orang masuk narako nak. Masuk narako tu dipanggang. Aku rokok ayah. Cora suang ke tangan. Angek ayah. Lebih baratus kali lebih angek pada ikut nak. Api narako tu. Kalau orang panduto. Sajak ketek itulah diajaran kejujuran ke ayah. Diajarannya ke anak. Sampai gini nak mau pakai HP tetap. Bisa kok kalau awak mau. Tapi kan induk-induk gini kan enggak. Nangis nak bahampuan sekali HP kok ketika suah. Lah selesai awak ni. Kemudian kini ada pendekatan. Berarti salah induk-induk lo balik. Pendekatan keluarga kalau nyokak kawinnya berdua selalu laki bini namanya. Namanya pendekatan gua datang bersilaturahmi. Lah putus hetong ni surang. Berarti kan bangak induknya tu. Bangak lakinya. Mestinya urusan itu dilapeng ke orang mamak pelomari sampai jenis tadi. Lah kata aku nyai tong lah putus dinya. Kambui lah sudah. Pandan dicek-cek bacari. Ikut yang terjadi hari gini. Bengak induk aku namanya gini. Tapi nanti kok tak ada. Kau lain elok-elok. Senang kemari. Iya, salah memahami adat itu. Bukan bengak dalam artian sekolah segala macam, sekolah tinggi-tingginya. Cuma memahami adat itu non salah. Induk-induk gini buku ndak lomoh lah tu. Mestinya seluruh induk-induk tu mengimbau orang buku. Kajian sama je doa yang dibaca nak nama tadi. Mengimbau orang buku tu membayar hadiah puasa, tapi dia awak ndak intinya membayar hadiah puasa tu. Diundang orang buku 20 orang, diundang tu sanak laki sesernya. Tu pak uang, tu pak etek, tu pak angah, tu pak uncu, tu pak onggah. Dikecek angkat nak awak tu. Salam piak. Habis tu diundang lo ke 20 orang, undang sanak awak lo laki-laki je bejok kemenakannya laki-laki se. Tu nama mak adang, tu mak acik, tu mak onggah, tu mak anjang. Ndak kalau po kemenakannya mamak do, ndak kalau po mamak je kemenakan do. Kalau lai induk-induk ko sadar. Anak ke memberi sadarnya tu nyolah lah ya. Tahun 90 Baalai ndak ada jangan itu yang nyodapean. Kami lah membaca jari mau campur tu tadi. Kesalahan tu dimulai sejak tahun 57 sampai kini asalah sesernya oleh. Batu-batu mendapat orang dahulu ialah kehilangan orang kemudian gua. Untung saya mak lelai tahun sampai 9 gua kau ndak mungkin lah tergabung lo mak je kalian bersama. Lah, tu dek lalu kemari kemana ndak ambil tugasnya kalau terakhir dari Bang Wimo karena beliau kok banyak ramuan-ramuan ya, ramuan nangkal kiamat lah. Nah, kini ramuan menuntut gaji lah. Silakan Bang Wimo. Baiklah kok kebaik minta izin salah. Soal pelecehan perempuan, lambat tulis cerpennya, judulnya Rumah Berkucing Lapar. Rumah berkucing lapar. Soal konflik pidana yang tidak terselesaikan oleh nenek mama harus ke kantor polisi adalah cerpennya, kopiah yang basah judulnya. Di kopiah basah di ketiak kan, tidak bisa berlaku lagi. Cerpen kesenjangan relasi suami istri adalah tukang beri makan kucing judulnya. Jadi intinya kalau
pusaran perubahan yang ditanyakan Arif itu baca cerpen Arif. Ada di situ. Saya kira itu Adil. Lama melampauannya. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya yang telah hadir. Terima kasih juga Junyang, terima kasih Makati, terima kasih Bang Imo atas diskusi menariknya pada malam hari ini. Tidak terasa lah jam sampai lele masuk sampai. Nggak berah mak. Jam 9 lewe 1:20 menit lebih mak. Teman-teman semuanya, kalau memang terjadi perubahan di Minangkabau, teman-teman lah yang akan menentukan ke arah mana perubahan itu akan dibawa. Saya atas nama Salwa Kreasi dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Terima kasih juga atas Junyang, Makati, Bang Imo. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya. Selanjutnya mungkin foto bersama narasumber.